begitu Pak Juma? Bisa diterangkan nggak? Bisa. Iya, silakan Guru Indah. Dari tadi saya tunggu ini. Jadi begini, kalau kita membahas tentang Trinitas, lalu kemudian kita menjadikan teman-teman Kristen penganut Trinitas itu sebagai narasumber, itu sama halnya kita memandikan diri kita di air comberan. Tidak akan pernah bisa bersih. Kenapa? Karena kita tidak tahu asalnya, muaranya, pangkalnya daripada permasalahan Trinitas itu sebenarnya. Jadi perlu diketahui bahwa ketika Yesus itu diutus di wilayah Palestina, di tanah Yudea, itu dia di bawah dominasi koloni kerajaan Romawi. Ini yang perlu. Ini kata kuncinya di sini nih, Trinitas. Sehingga nanti belakangan orang Trinitas yang seakan-akan ingin dianggap sebagai pengikut Yesus itu akan memaksakan dengan berbagai macam analogi. Ada yang ngambil tangan lah, ada yang ngambil tubuh lah, dan seterusnya. Memaksakan sesuatu yang sangat-sangat simpel sebenarnya. Ajaran Kristen itu adalah ajaran penguasa yang menguasai tanah Palestina kala itu. Jadi berbeda dengan ajaran Yesus. Nah, ini yang perlu kita pahamkan kepada teman-teman Kristen supaya tersadarkan gitu. Jadi ketika Yesus itu datang sebagai guru, dia disebut sebagai rabi, dia sebagai nabi, mengaku sebagai utusan Tuhan. Itu di wilayah Palestina, di mana wilayah tempat dia mengajarkan sebuah konsep, itu dibawa kuasa daripada kerajaan Romawi. Yang mana di dalamnya juga banyak orang Yunani. Nah, ketika Yesus disalib, berita penyalibannya itu menyebar ke seluruh penjuru Timur Tengah, hingga sampai ke daratan Eropa, terutama di Yunani. Jadi banyak orang yang ingin mengabdikan diri mereka di dalam konsep pengajaran keturunan mereka secara turun-temurun dengan mengambil peristiwa ini. Jadi kembali mengabadikan peristiwa tentang Yesus itu sebagai sebuah konsep. Nah, kenapa kemudian muncul Trinitas? Dari mana asalnya ini? Kenapa kemudian ajaran Trinitas itu tidak jauh beda dengan ajaran Trinitas-Trinitas yang lain? Seperti misalnya ajaran Trinitas di Mesir, di India, di Yunani, dan juga di Romawi. Kok bisa? Kenapa bisa sama gitu loh? Bagaimana Brahma, Wisnu, dan Shiva? Bagaimana kemudian Isiris, Oris, dan Huris? Bagaimana kemudian Zeus, Poseidon, dan Pedos? Jupiter, Neptun, dan Pluton? Kok bisa Bapa, Anak, dan Roh? Kok bisa sama? Tapi ketika kita cari akar permasalahannya, sumber daripada ajarannya itu tidak bermuara kepada Yesus. Coba mau dibuka sampai manapun kitabnya orang Kristen, tidak ada pernah Yesus mengajarkan aku adalah Bapa yang nusul menjadi manusia. Yang kita dengarkan hanya Demian, hanya saudara swasta, hanya ini dan itu yang mengatakan itu. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan itu. Sementara yang menjadi sumber kebenarannya mereka adalah konon katanya Yesus. Mana ajarannya? Konon yang guru adalah Yesus. Konon yang lahir adalah Yesus sebagai Tuhan di kota Daud. Berarti yang punya hak, punya wewenang, punya kapasitas, punya otoritas untuk mengatakan itu Yesus. Tapi apakah ada perkataan Yesus seperti itu? Tidak. Maka itulah kemudian saya katakan ketika Trinitas ini mencoba untuk memanipulasi kitabnya Yudaism untuk kemudian mereka jadikan sebuah konsep dalam tatanan keagamaan mereka, ditertawakan oleh yang mempunyai kitab. Kalau dikatakan bahwa kitab Ulangan, kitab Yesaya, ada Trinitas di sana dan seterusnya, yang lebih tahu adalah mereka yang mengkitabkan kitab itu secara ori, bukan umat terjemah. Yang hanya mencocok-cocokkan kitabnya Bani Israel dengan kitab Yunani milik mereka dalam bentuk sama bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia. Perjanjian lama bahasa Indonesia, perjanjian baru bahasa Indonesia. Diaduk menjadi satu sehingga muncul ajaran Trinitas itu. Padahal kalau mereka ini jeli, ya, mencari kebenaran, bukan egois di dalam beragama. Mereka pasti tentu tahu bahwa di dalam pengajaran Bani Israel banyak dalil yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Bahkan kemudian ketika Bapak mengatakan Tuhan yang mereka sebut Bapak di dalam Yesaya 43 ayat 10. Apa yang dia katakan? Sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk dan sesudah aku tidak akan lagi.
Nah sekarang coba kita lihat Tuhan yang Kristen yang berupa manusia. Itu dibentuk atau tidak? Dibentuk. Dari mana dia dibentuk? 9 bulan di dalam rahim. Setelah dibentuk dia menjadi apa? Menjadi manusia. Pertanyaannya, apakah Yehovah itu adalah manusia? Tidak. Berarti yang muncul kemudian adalah Tuhan bentukan baru. Tabrakan enggak dengan kitabnya Bani Israel? Tabrakan enggak dengan kitab yang sering dibacakan oleh Yesus di sinagog kepada Bani Israel? Tabrakan. Nah sekarang yang mana mau kita ikuti? Ajaran Yesus atau ajaran Kristen? Yesus acap kali masuk ke rumah ibadat di sinagog pada hari Sabat di tempat kelahirannya. Apa yang dia baca? Kitab Yesaya, Pak. Kitab Ulangan, kitab Bilangan. Nggak pernah baca kitab Matius, nggak pernah baca kitabnya Yohanes. Berarti pengabaran yang datang belakangan tidak valid. Yang benar adalah pengabaran yang ada di Perjanjian Lama yang mengatakan la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Selesai. Jadi Trinitas itu ya itu tadi ku bilang. Membahas tentang Trinitas dengan orang Kristen yang mengaku sebagai penganut Trinitas sama halnya memandikan orang dengan air comberan. Akan pernah bisa bersih. Karena mereka tidak tahu dasarnya, gitu loh. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oh, itu karena dia sebagai manusia. Oke. Apakah Bapak itu pernah menjadi manusia? Pernah. Oh, berarti dia pernah meninggalkan hakikatnya sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Tuhan apaan seperti ini? Oh, dia pernah mati. Bapak Yesus itu pernah mati. Apakah Bapak pernah mati? Oh tidak, itu sebagai manusia. Berarti Bapak pencipta alam semesta pernah menjadi manusia. Berarti hakikatnya sebagai Tuhan hilang. Oh tidak, bos. Tuhan kami itu 3 pribadi, 1 hakikat. Oke, pertanyaannya muncul kemudian. Yesus hakikatnya apa? Yesus hakikatnya Tuhan. Mana buktinya? Dari sisi mananya Yesus itu dianggap sebagai Tuhan? Oh, dia diberi kuasa di bumi dan di surga. Coba tunjukkan mana kuasa Yesus ketika dia menjadi manusia di bumi. Kuasa apa yang Yesus punya? Ada. Oh, dia menghidupkan Lazarus. Oh, tunggu dulu. Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 7. Apa yang dikatakan? Mereka semua sekarang tahu bahwa apa yang ada pada diriku semua berasal daripadamu yang telah mengutus aku. Jadi Yesus membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Ternyata kesemuanya itu adalah pemberian Tuhan yang telah mengutus dia. Jadi sisi ketuhanannya mana? Hakikat ketuhanannya mana? Tidak ada. Bahkan sampai ke surga pun menurut Lukas hanya duduk di samping sebelah kanannya Tuhan. Jadi yang mana nih ceritanya? Jadi hakikat ketuhanan Yesus itu tidak ada sama sekali. Ada yang mengatakan, Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Jangan 100% Tuhan deh. Tunjukkan 0,1% sisi ketuhanan Yesus itu yang mana? Oh, pada saat dia mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu nusa, satu bangsa, satu wujud, satu hakikat, satu kuasa. Atau apa nih? Kalau satu hakikat, Yesus hakikatnya manusia. Bapa hakikatnya, Allah hakikatnya adalah pencipta. Kalau satu wujud, satu wujud Yesus, wujud manusia. Allah yang mengutus dia katanya berwujud roh. Jadi dari sisi apanya? Tidak lain dan tidak bukan adalah kata Yesus, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Siapa yang menerima aku, dia menerima Bapa. Siapa yang mendengarkan perkataanku, sama dia mendengarkan perkataan Bapa. Karena Bapa yang telah mengutus aku. Tidak bisa dilihat. Suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Ketika ada yang bertanya, Yesus tunjukkan Bapa itu kepadaku. Apa kata Yesus? Sudah sekian lama kau sama-sama dengan saya. Sudah sering kau lihat. Saya tertidur, saya ketakutan, saya was-was. Saya lari dari kejaran tentara Romawi. Saya lapar. Kau masih bertanya? Padahal saya sudah tanya samamu, Tuhan yang mengutus aku itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengarkan, tidak ada yang bisa, ya, tidak ada yang melihat Bapak bisa hidup. Bapak itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Kamu masih nanya, Bapak itu yang mana? Sudah lama kau sama-sama saya masih juga nanya itu. Maka Yesus mengatakan, siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Artinya, ini aku utusan Bapa. Aku tidak mengatakan sesuatu atas kehendakku. Aku tidak melakukan suatu pekerjaan atas kehendakku. Semua yang aku lakukan atas perintah Dia yang telah mengutus aku. Kau percaya padaku sama kau percaya Dia. Kau ikuti aku sama kau ikuti Dia.
karena aku adalah utusannya. Makanya ending dari pengajaran Yesus itu adalah ketika ditanyai oleh orang Farisi, "Guru, apa yang kami harus lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Apa kata Yesus? Untuk memperoleh hidup yang kekal hanya satu, kata Yesus. Apa itu? Kamu mengikuti segala perintah Allah. Coba lihat di dalam Matius 19. Lalu katanya, orang-orang ini bertanya, apa perintah Bapak itu? Jangan membunuh, jangan begini, jangan berzina, jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan. Dan tidak ada satupun di antaranya, jadikan aku satu pribadi dari 3 pribadi Tuhan. Tidak ada. Tidak ada yang mengatakan menjadilah kau penyembahku. Tidak ada. Yesus kembali merujuk kepada hukum Taurat. Apa yang tertulis dalam hukum Tauratmu? Itu yang kamu lakukan, kata Yesus. Di dalam hukum Taurat tidak ada penyembahan kepada 3 pribadi. Semua bermuara kepada ajaran politeisme, animisme yang sudah diajarkan, yang sudah dianut oleh penjajah Romawi yang menguasai tanah Yudea, sehingga ajaran Yesus kala itu 2 serangan. Diserang dari 2 kubu. Diserang dari Yudaism, diserang juga dari penganut pagan, orang-orang Yunani Romawi. Sehingga ajaran Yesus itu punah. Yang muncul kemudian sekarang ini adalah ajaran paganisme yang berbungkus nama Yesus, berbungkus nama Alkitab, berbungkus nama Allah, berbungkus nama Rasul, dan seterusnya. Tapi isinya mengajarkan manusia, meninggalkan kodratnya sebagai manusia, menyembah kepada sesama manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya, bernama Yesus. Begitu. Terima kasih Mas Juma. Ini ternyata Demian dengan Joker kabur melarikan diri. Duh, ini mana ini? Apa Bang Jon? Saya tanya Bang Joma dulu. Kalau begitu gini, kita tarik mereka kembali. Untuk teman-teman dari Kristen ya, yang mau berdiskusi di sini, silakan masuk. Akan saya pin. Tolong dipinkan ke channel masing-masing gitu. Biar yang oten-oten bisa masuk ke sini. Udah setting itu. Udah, sebentar. Untuk yang di Zulfikar Official, bagi kalian yang merasa dirinya kamu Kristen yang baik ya, silakan naik ke room Zulfikar Official, itu sudah saya pinkan. Silakan naik ke Zoom kita. Di situ nanti pilih break room, pilih di ruang diskusi. Kami tunggu kalian di sana. Silakan, kami tunggu. Dilanjut Mas Andi dan Mas. Di room taktikal Bang Jon. Di room taktikal. Silakan Mas Andi di Pandu. Ya, jadi diinformasikan kepada teman-teman. Boleh? Ya boleh, silakan. Oke. Tadi kata Gurunda Zuma bahwa Yesus kalau pada beribadah ke sinagoge membaca kitab Yesaya, benar? Siap, 86,3. Siap, oke, sip. Kenapa pakai koma? Untuk kawan-kawan yang Kristen, Shalom Aleichem, Antum al-Khamilch Malhaya Hashim Ma'ulam. Nah, dalam sistem teologis yang terdapat dalam kitab Yesaya, ya, kita bisa lihat sendiri bagaimana dalam Mishneh Torah, di dalam Mishneh Torah, di situ sudah sangat jelas bahwa fondasinya kitab Torah itu yang dijelaskan dalam Mishneh Torah di situ. Nah, di sini terdapat beberapa kutipan yang digunakan dalam Mishneh Torah itu sendiri. Nah, salah satunya ada Ulangan. Ada yang noise? Ya, lanjut. Pada di situ pada pasal Ulangan pasal ke-6 ayat yang ke-4, dalam bahasa teks originalnya adalah Shema Israel Hashem Eloheinu Hashem Echad. Nah, di situ ada. Bentar ya, saya cek satu-satu. Lanjut. Oke, sip. Demian sudah masuk ini. Saya panggil ke sini. Di situ dalam teks originalnya kan di situ kan menggunakan kata ehad. Nah, di situ dalam original teksnya terdapat kata ehad. Nah, dalam bahasa Ibrani, dalam pemahaman bahasa Ibrani, Ivrit
Lashon Ivrit dan maupun Lashon Hakodesh, ya, kata ehad, ada yang noise di sini. Kata ehad sendiri terlepas dari iman kamu apa, terlepas dari doktrin kamu apa, dan terlepas dari dogma kamu apa, ya. Kata ehad dipahami satu, tetapi di dalamnya tidak bisa terdapat kerangkapan, syarikat, unsur, dan kejamakan. Ya, kalau misalkan kata ehad ini dipahami satu, tetapi di dalamnya terdapat cabang, terdapat syarikat, jamak, itu saya rasa sudah bertentangan dengan sistem pemahaman Lashon Ivrit maupun Lashon Hakodesh. Baik. Nah, dan juga pada Yesaya, ntar dulu saya selesaikan. Dalam Sefer Yesayahu, nah, di sini dalam pemahaman Yahudi sendiri, nah, di situ ada beberapa ayat kutipan, nanti bisa dicek di Bible masing-masing. Saya langsung saja baca ke penjelasannya. Bahwa di situ dikatakan pada Yesaya pasal keempat ayat ke-14. Nah, kita scroll ke ayat 14. Oh, mana yang tadi? Yesaya pasal ke-41, sorry. Pasal ke-41 ayat yang ke-4. 41 ayat yang ke-4. Nah, di situ siapakah yang melakukan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan aku, Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap dia juga. Nah, dalam original teksnya, ya, mipa'al wa asya kore khadorot merosh ani Hashem reshon we'et akharonim anihu. Nah, di sini menjelaskan we'et anihu itu merupakan sebuah penegasan bahwa dialah yang satu-satunya, karena eksistensinya tadi, ya, dijelaskan dengan kata ehad dan dipertegas pula dengan anihu ini, memberikan sebuah penegasan bahwa dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah, dan eksistensi itu tetap kekal, abadi, alias tidak mati maupun tidak mengikuti kegiatan Baik, manusia. terima kasih Mas Suab yang terlalu panjang menjelaskan ini. Aku juga nggak ngerti apa yang kamu jelaskan. Ini ada di sini Demian. Demian mau menyanggah, silakan disanggah Demian. Saya baru masuk jadi belum. Ya gini, kamu kan tadi pamer-pamer bahasa Hebrew. Sekarang ini ada Mas Suab yang lebih mengerti bahasa Hebrew ya, menurut saya. Karena kamu masih taraf belajar. Coba diadu dulu. Itu, kamu baca itu, Demian. Tadi kamu kan pamer-pamer di ruang utama tadi, pakai bahasa Hebrew. Coba di situ. Itu kamu baca itu. Si swasta yang suruh, oke. Ya, lagi ada telepon sebentar. Lagi ada telepon. Nah, mau kabur ini, mau kabur kamu. Ya, sambil menunggu Demian ditelepon oleh pacarnya, silakan Mas Juma untuk memperkuat dari statementnya Mas Sueb tadi. Silakan Mas Juma. Oke, udah. Ayat ke berapa? Ayat ke-5 ya? Ya. Oke, Ra'u iyim feyi. Ya, kok? Jangan ditutup, Ed. Jangan Ya, ditutup. oke. Ra'u iyim feyi ra'u ketsot Atalo ha'aret. Kiretova. Mister, Iya. ani Mister Atalo Kiretova. Atalo Gimana? Kiretova. Lo nahon? Kerfu fayi. Lo. Lo nahon? Atalo Kiretova. Atalo mena berivrit. Biarkan dulu dia baca, Ed. Biarkan dulu, nanti Ya, aku koreksi. Ul akif yomar kasak. Tuh udah sampai ayat ke-6 itu. Gimana Sueb? Oke. Sueb gimana? Nggak apa-apa, sekalipun bacaannya salah, ya, nggak apa-apa. Oke, baik. Kalau gitu kita kembali ke Bang Joma. Tentang misteri Trinitas, saya mau nanya ke Bang Joma. Ini tutup aja, normalkan kembali. Bang Joma, kalau tadi Bang Joma nerangkan itu
tidak ada konsep Trinitas di dalam Bible dan seterusnya tadi dan seterusnya. Saya mau nanya ke Bang Juma. Ya, Terus kalau sudah sebentar nanti kamu tanggapi Bang Juma. Ya, Bang Juma terus jangan pamit dulu. Lagi sibuk soalnya nih. Aduh, mau kabur kamu itu. Waduh. Jangan pamit dulu, nanti tanggapi sekali Bang Juma habis ini. Bang Juma, kalau Kristen itu mengadopsi Trinitas dari mana Bang Juma? Kristen itu mengadopsi Trinitas dari mana? Kalau Yesus nggak ngajarin itu gitu. Nah, ya silakan Bang. Jadi seperti yang saya ungkap tadi ya di awal ya, bahwa Trinitas itu bukan ajaran yang dianut oleh Yudaism. Ini kita semua pada tahu. Yudaism dengan kitabnya yang ori menyembah kepada satu pencipta yang namanya Allah. Dan itu tidak pernah berubah menjadi 3 pribadi, apalagi inkarnasi menjadi manusia. Sebenarnya, kenapa Kristen itu tidak diterima di Yerusalem? Dalam arti kata tanah Palestina, tempat kelahiran Yesus, tidak menjadi sebuah wilayah yang menjadi basis utama daripada Kristen. Karena di sana itu mengakar sangat tajam dari sejak Abraham sampai kepada hari ini tentang konsep satu Tuhan. Dan tidak ada poin sedikit pun di dalam pengajaran mereka Tuhan bisa menjelma menjadi makhluk. Tuhan bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Itu tidak ada. Mau seperti apapun. Sehingga apa yang kemudian saya katakan tadi, pada saat Yesus datang ke muka bumi, tanah Yerusalem, dia datang untuk merangkul semua Bani Israel. Jadi hanya Bani Israel, ketika Yesus mengatakan engkau, di mana engkau di sini adalah manusia, maka yang dimaksud di sini adalah Bani Israel. Nah, ada itu non-Israel. Mereka semua sekarang tahu, mereka siapa? Bani Israel. Makanya teman-teman Kristen itu mengkitabkan kitab terjemah. Kenapa? Karena dari terjemahan itu bergeser nilai-nilai itu. Poin-poin itu bergeser. Yang tadinya adalah Yahuwah berubah menjadi Bapa. Yang tadinya adalah Eloah berubah menjadi Tuhan. Ketika Yesus itu mengajarkan kepada Bani Israel bahwa Tuhan yang benar itu adalah Eloh, ada Yotehipave, itu terjemahan berubah. Sehingga berujuk kepada apa? Bapa. Kalau berbicara mengenai Bapa, berarti lari kepada pengajaran pagan. Karena Yunani, Romawi, India, itu semua mengatakan bahwa ada dewa yang lebih besar. Dan itu adalah Bapa. Dewa itulah yang mereka kemudian katakan sebagai sumber daripada datangnya Yesus. Ada Zeus, ya, ada Vater, kemudian apa lagi? Ada Orisis dan seterusnya. Ini semua adalah konsep asal daripada ajaran Kristen itu tadi. Makanya saya katakan dari awal, kita akan bingung ketika mengikuti penjelasan orang-orang Kristen Trinitas. Kenapa? Karena yang dia ajarkan itu adalah ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Ketika Yesus mengajarkan satu Tuhan, layaknya Musa mengajarkan satu Tuhan, layaknya Abraham mengajarkan itu, Daud, Salomo mengajarkan itu. Ya, pada saat Yesus mengajarkan, itu ditekan oleh 2 tekanan. Tekanan dari dalam, tekanan dari luar. Tekanan dari dalam, Yesus tidak diterima sebagai utusan Tuhan. Yesus tidak diterima sebagai utusan Elohim bagi orang-orangnya sendiri. Nah, ketika selain dari luar, Yesus dikuasai oleh sebuah kekaisaran yang mana kekaisaran ini menganut konsep ajaran pagan, yaitu kekaisaran Romawi. Jadi Yesus ini ruang geraknya sangat sempit. Mau ke Yerusalem, orang-orang keturunan Bani Israel ditolak. Dia mau mengajarkan tentang tauhid kepada non-Yahudi, bukan kepada mereka ditujukan. Kedatangannya bukan untuk mereka. Jadi memang Yesus ini tersiksa dia, maka tidak cocok didudukkan sama seperti Musa. Karena dia tidak memiliki kemenangan apa-apa. Tidak menang terhadap Yerusalem, tidak menang terhadap non-Israel dan seterusnya.
Jadi kemudian Yesus namanya besar setelah kerajaan Romawi memproklamirkan, mengganti ajaran pagan mereka dengan nama Kristen, dengan nama Katolik. Barulah kemudian nama Yesus itu besar sekali. Karena Yesus telah menggeser posisi Zeus. Yesus telah menggeser posisi Asuris. Ya, Yesus telah berhasil mengusir posisi keyakinan orang-orang Yunani yang tadinya percaya kepada Poseidon sebagai jelmaan Zeus, duduk sebagai pengganti daripada Poseidon itu sendiri. Nah, Yesus itu naik pangkat menjadi Nepton, menggantikan posisi sembahan kedua dari dewa Jupiter yang menjelma menjadi manusia dalam konsep pengajaran kekaisaran Romawi. Lalu kemudian kita lihat secara histori dari mana gelombang kekristenan ini datang, dari mana Katolik ini berasal. Jelas bahwa ajaran Kristen Katolik sumbernya tidak lain dan tidak bukan adalah dari kekaisaran Romawi. Pertanyaannya, apakah kekaisaran Romawi tunduk di bawah budaya ajaran keyakinan Yerusalem? Tidak. Tidak sama sekali. Lalu kapan orang-orang Romawi di abad pertama ini ibadah di sinagog? Ibadah di tempat ibadahnya orang Yahudi kapan? Tidak pernah. Makanya orang Kristen itu pusatnya di Roma. Karena memang dari sanalah Kristen itu, bukan dari Yerusalem. Itu yang perlu diketahui. Makanya orang Kristen kitab perjanjian barunya itu bukan berbahasa-bahasanya Yesus, bukan bahasa Aramaik, tapi bahasa Yunani. Karena memang itu adalah cikal bakal konsep yang tadinya sudah diajarkan kepada orang Yunani dan Romawi tentang Zeus, tentang Jupiter, yang kemudian mempusi masuk ke ajaran Yesus, lahirlah Kristen. Begitu, Bang. Makanya jangan heran kalau misalnya orang Kristen ditanya, Yesus itu siapa? Tuhan. Roh Kudus itu siapa? Tuhan. Bapa itu siapa? Tuhan. Ya sama, Jupiter, Neptun, Pluton, Tuhan. Zeus, Poseidon, dan Pedes, Tuhan. Sama, Brahma, Wisnu, Shiva, Tuhan. Osiris, Asuris, dan Horus, Tuhan. Jadi 3 pribadi, 1 hakikat. Sama. Nah, apakah Musa mengajarkan itu? Tidak. Abraham? Tidak. Ishak? Tidak. Yakub? Tidak. Salomo? Tidak. Daud? Tidak. Yesaya? Tidak. Lalu siapa? Dari mana sumbernya ini? Nah, dari konco-konco penjajah kekaisaran Romawi. Begitu, Bang Handi. Oke, terima kasih. Bang Handi, ntar. Saya 2 menit ya. 2 menit. Jangan dulu, biarkan ini biar hidup diskusinya. Biar teman Kristen dulu yang katakanlah menyangga. Di sini ada Joker dan juga Demian. Silakan. Nanti habis itu gilirannya Mas Sueb. Silakan. Joker duluan aja, Joker. Saya baru masuk lagi. Oke, saya tanggapi Suma yang besar saja suaranya, tapi tanpa data sama sekali dan hanya asumsi. Pertama, sama ketika Arab merubah nama YHWH menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf teman-teman yang lain, karena Suma telah menyinggung juga, maka kalian harus netral. Karena mereka banyak nama Tuhannya, Manat, Alat, Usa, dan Tuhan Padan. Ya, sumber dari agama Katolik adalah Roma. Luar biasa pengetahuan Ustadz kalian ini. Luar biasa. Dia nggak paham sejarah tapi mengatakan sesuatu di dalam sisi yang harusnya menggunakan dalil. Dia nggak nonton berarti kata-kata dari saya yang selama ini mengatakan dengan jelas. Ada satu uskup bernama Polikarpus. Dia adalah bapak gereja dari konsili. Gereja konsili. Konsili, doa konsili adalah aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Itulah awal mula Katolik. Data dari mana Anda? Anda ustadz, seorang guru, harus memberi edukasi yang benar. Tapi ternyata data dari Anda dari mana? Semua asumsi kosong. Lalu kapan orang Yahudi itu berdoa ke arah Ka'bah? Sama seperti kamu katakan. Kapan orang Kristen itu, orang Yahudi itu berdoanya ke gereja? Sama kan kawan? Seperti itu. Demikian, lanjutkan.
Boleh saya ini? Biar Demian dulu. Habis ini beri Demian ke kamu. Kalau bisa jangan melebar dari misteri Trinitas ya. Iya, oke. Ini lagi ada telepon soalnya. Oke, saya tambahkan ya sedikit mengenai bahasa asli Yesus. Kalau kita belajar orang Yunani menjajah orang Yahudi. Nah, jadi otomatis bahasa Ya, Demian. saya yang digunakan di situ adalah rupanya suara Demian ini nggak kondusif ya. Kalau begitu langsung dilanjutkan ke ini aja, ke Sueb. Silakan Sueb. Coba untuk Demian, coba tadi bacaannya coba diperbaiki, bisa baca ini enggak di depan layar saya? Demian tidak bisa ini karena terlempar sepertinya Demian. Ya udah kalau gitu ke Banjuma aja berdua sama swasta dulu. Iya Pak. Halo. Ya, Ya, Demian. sorry. Di kondisi biar enak itu ditanyain sama Sueb itu. Coba itu dibaca. Iya, begini, saya lanjutkan dulu yang tadi. Baca lah. Apa yang harus dibaca, Suwe? Oke, Nah, tadi kan katanya udah bisa baca. Oke, nih saya baca. Ko Amar Adonai. Nggak kelihatan itu. Yang mana yang harus dibaca? Iya, oke. Oke, go aleka feyotserka mibaten anoki Adonai oseh kol noteh samayin levadil roka haaret. Ini nggak ada nikutnya nih. Oke, udah selesai tuh, bro. Meiti. Oke, bagus. Udah ada Oke, bisa. saya hargai usaha kamu. Tapi kamu perlu ingat ya, bahwa dalam Mishneh Torah, ya, itu sama sekali tidak mengajarkan yang namanya Trinitas. Karena dalam kutipan-kutipan Mishneh Torah itu sendiri, ya, yang dimana kutipan-kutipan tersebut mengarah kepada 10 perintah hukum Taurat dan syahadat Shema. Saya lanjutkan. Gimana? Oke, ternyata kita ini lari dari tema ya. Masuknya tolong ditutup, kita langsung ke tema tentang misteri Tuhan. Ini kan masalah pinter-pinteran bro ini. Kita temanya nggak ke sana kok. Temanya ini masalah misteri. Silakan Mas Juma menanggapi. Baik. Jadi tadi saudara siapa? Demian Ya. dan Joker terutama. Ya, Joker. Anda mengatakan kepada saya, dari mana dasar pijakan saya mengatakan bahwa pusat Katolik atau sumber daripada pengajaran yang tersiar di negara kita ini itu datangnya dari Romawi. Ya, lihat saja sejarah. Ketika Yesus itu mengajarkan tentang Taurat kepada Bani Israel, datang belakangan oknum yang mengajarkan tentang perjanjian baru. Itulah kitab Anda. Nah, dari kitab Anda, melalui penyelidikan orang-orang yang ada pada zaman itu, konon ceritanya, itu jelas dikatakan tentang Paulus. Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling dia berdasarkan kitab Anda? Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 8 misalnya. Hai orang Israel, tolong. Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita. Siapa yang dimaksud ini? Paulus. Dan menentang hukum Taurat. Siapa yang dimaksud ini? Paulus. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Coba. Jadi orang-orang yang diambil, yang direkrut oleh Paulus menjadi pengikutnya, oleh orang Yahudi disebut sebagai orang yang najis, masih tercatat di dalam kitab Anda. Jadi itu bukan fitnah. Ada di dalam kitab Anda, orang-orang yang menjadi pengikut Paulus itu dianggap orang yang najis.
yang ikut sama Paulus pada awal mula aja najis, bagaimana dengan Anda gitu. Kisah Para Rasul 23 ayat 12. Dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Ada apa? Kenapa mereka ini mau dibunuh? Apakah juga ingin dijadikan sebagai penebus dosa? Tidak, karena Paulus mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ada di dalam kitabnya Bani Israel. Ya, kemudian di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 5, setelah nyata kepada kami bahwa orang ini, maksudnya adalah Paulus, dia adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa dia, si Paulus ini adalah seorang tokoh dari sekte orang Kristen. Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Jadi ini sudah sangat jelas bahwa dari awal Kristen itu di bawah tangan Paulus sudah dikecam oleh orang-orang penganut kitab Taurat. Lalu kemudian apa yang diajarkan oleh Paulus itu diterima oleh Kekaisaran Romawi. Orang-orang Eropa menjadikan apa yang diterima dari nenek moyang mereka itu berkesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Paulus. Sehingga untuk supaya ajaran Paulus itu laris manis di kalangan non-Yahudi, babi yang menjadi makanan kegemaran orang-orang Eropa kala itu, ya, kemudian mereka yang sudah dewasa bahkan sudah mau mati yang tidak bersunat kala itu dibiarkan tidak bersunat untuk mencari simpati. Kemudian Paulus melarang orang bersunat sehingga ajarannya diterima dengan mudah di Eropa di bawah Kekaisaran Romawi. Nah, apakah kemudian ajaran Paulus itu diterima di Yerusalem? Membiarkan orang-orang Yerusalem tidak bersunat? Tidak. Karena kenapa? Itu sudah perjanjian kekal, Abraham dan keturunannya harus disunat. Jadi dari situ aja sudah bertentangan gitu. Orang-orang yang tidak bersunat diberikan sebuah ajaran bahwa boleh mereka tidak bersunat. Karena kalau mereka bersunat, justru Yesus Kristus yang menjadi tokoh baru pengganti dewa mereka tidak akan berguna bagi mereka kalau mereka ikut sunat. Mereka senang. Maka diterimalah ajarannya Paulus itu. Maka diterimalah apa yang disebut Kristen di Antioquia itu. Makanya nama kalian sekarang ini Kristen. Jadi itu dalil, itu data. Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 22. Akan tetapi Paulus semakin besar pengaruhnya. Dia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena dia membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau orang Kristen kegirangan bahwa Yesus itu ternyata Mesias menurut Paulus, memang orang Yahudi Mesias itu apa? Itu dulu. Jadi berbeda konsep Mesias bagi orang Yahudi, berbeda konsep Mesias atau Kristus bagi orang Kristen. Karena kenapa? Yahudi pegangannya adalah Taurat, Kristen pegangannya adalah konsep politeisme, banyak Tuhan, banyak dewa. Itu yang diajarkan. Maka sampai hari ini ada Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ada Tuhan Roh, dan seterusnya. Jadi tidak ada itu. Coba Anda lihat. Dari mana sisi tulang daripada Kristen ini dengan Yahudi? Di mana nyambungnya coba? Yesus diterima sebagai nabi aja kagak. Apalagi menerima konsep Kristen yang mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Yesus datang kepada Bani Israel. Merangkak dia di situ. Terimalah saya sebagai utusan Tuhanmu, wahai Bani Israel. Ditolak. Muncul kemudian ajaran yang justru mengajarkan yang tadinya ini ngemis-ngemis minta diakui sebagai nabi, diajarkan, diorbitkan justru menjadi Tuhannya Bani Israel yang datang sebagai manusia. Nyambung nggak itu? Tidak. Bahkan yang saya katakan tadi, Paulus dikecam, Paulus dikutuk, dikatai penyakit sampar dan seterusnya. Dia adalah penyesat dan seterusnya. Jadi mau dapat pembenaran dari Yahudi itu dari sisi mananya? Karena sampai hari ini sudah ribuan tahun orang Yahudi belum juga menerima Kristen, belum juga menerima Tuhannya Kristen. Ya, layaknya mereka mendudukkan Tuhan mereka sama dengan Tuhannya umat Islam. Kalau Anda mengatakan tadi, bagaimana kemudian YHWH bisa berubah menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini sudah sering saya jelaskan. Bahkan hari ini orang-orang yang mengaku paham kitab Tanakh itu menyamakan Allah dengan Tuhan mereka. Ketika mereka menerjemahkan kitab Torah ke dalam bahasa Arab, YHWH mereka ganti menjadi Allah.
Tidak ada masalah di situ. Karena memang mereka sadar di kitab mereka keturunan Ismail itu dijadikan oleh Allah sebagaimana janjinya menjadi penyembah-penyembah kepada Allah. Aku akan menjadikan engkau, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Jadi Anda tidak bisa menggantikan posisi itu karena itu adalah sumpah Allah kepada Abraham. Sementara Ismail keturunannya itu jatuhnya di Arab. Jadi orang-orang Arab itu tetap aja menyembah kepada Tuhannya Abraham. Karena itu Tuhan Abraham yang berjanji, aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, Tuhan anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Jadi kalau Anda yang penyembah Zeus ingin mengatakan bahwa Allah itu bukan Tuhannya Abraham, salah. Baca lagi kitabnya Bani Israel yang kalian ambil secara tidak sah. Silakan yang lain lanjut. Ada silakan, swasta mau ditanggapi. Oke, saya akan menanggapi semua kata-kata Suma yang penuh asumsi. Dari yang pertama, ya tunggu Sueb. Sueb, kami tidak memakai Mishneh Torah. Kami tidak percaya dengan Mishneh Torah. Yang kami yakini adalah Tabiblia. Terjemahan. Atau Alkitab. Seperti itu ya. Ya, Itulah artinya terjemahan. Tadi Suma membahas tentang sunat. Ini asik banget nih. Saya pernah bahas dengan dia, tapi dia belum sadar juga tentang ini. Itulah Paulus, ya, Santo Paulus itu menyatakan, kau tidak perlu sunat jika kau ingin punya Tuhan. Pandangan orang Yahudi, orang yang tidak sunat, yang bukan bapak ibunya dari Yahudi, mereka bukan Yahudi. Dari mana Tuhanmu sama? Gitu loh. Siapa Yahudi bagi di mata kami? Mereka adalah diwakili oleh agama Yahudi ya. Saya bukan bilang bangsa Yahudi, agama Yahudi. Mereka siapa? Baca, Tuhan Yesus sudah mengatakan dengan jelas, celakalah kalian ahli Taurat dan orang Farisi, bicara surga tidak tahu surga. Dan saya minta satu dalil yang kau sebutkan tadi, Yesus mengemis di depan orang Yahudi untuk diakui menjadi nabi. Ini kan semua karena terlalu cepatnya kau bicara, terlalu besarnya kau bicara, maka seperti ini, seakan-akan benar. Padahal sebenarnya banyak kesalahan. Lalu, orang Yahudi mana yang mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu bukan pengakuan. Kau mengambil tafsiran dari Razak atau Sadia Gaon yang hidup dan besar di bangsa atau negara Arab. Bahasa ibunya memaksa dia menyebut nama Tuhanmu, tapi tidak pernah Sadio Gaon itu atau Razak itu menyatakan Tuhannya sama dengan Tuhanmu. Bahkan di dalam mungkin teman kita siapa Sueb bisa membuka Harambam ya 10 ayat 11. Bagaimana mereka menjelaskan dengan jelas, Rambam menjelaskan dengan jelas siapa Muhammad. Lalu Tuhanmu sama. Mereka menolak nabimu dengan nyata di dalam Harambam itu. Surat Harambam untuk orang Yaman. Lalu kau menyatakan Tuhanmu sama. Di dalam Mazmur 83 ayat 1 sampai 9 baca. Daud meminta tolong kepada Yod-Heh-Waw-He. Ya. Tuhan, jangan diam terhadap keturunan Ismail dan Hagar. Mereka ini adalah orang jahat. Itu baru dalil semua. Silakan Demian. Iya, begini sebenarnya sangat lucu gitu ya asumsi yang disampaikan oleh Suma. Misalkan tentang tadi mengenai sunat. Saya pikir Paulus tidak mengubah tentang sunat. Ajaran perjanjian baru itu sudah sangat lengkap dan itu sudah sangat jelas. Kalau kalian baca pakai hati, memahami baik-baik tentang ajaran Kristen, saya yakin pasti percaya kepada Yesus. Saya kasih contoh begini tentang hukum sunat. Sebelum Rasul Paulus mengatakan tentang sunat hati itu sudah ada di dalam hukum Taurat. Ulangan 10 ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Adalah sunat hati dalam Taurat. Jadi Injil Perjanjian Baru itu hanya untuk meneguhkan hukum Perjanjian Lama. Gitu.
Bahkan kalau kita mau pelajari mengenai tentang hukum-hukum, tapi saya nggak mau membahas tentang yang lain. Kita fokus seperti apa yang dinarasikan oleh Suma. Islam, sunat ini perintah siapa? Kalau kita belajar dari Taurat, hanya keturunan dari Abraham lah yang akan sunat. Dan keturunan itu hanya Ishak. Bahkan kalau saya punya dalil ya, dan saya bisa berani mengatakan itu, Ismail tidak dianggap sebagai keturunan Abraham. Hanya Ishak, ingat baik-baik ya. Nah, jadi anak yang disunat pada hari ke-8 itulah yang menjadi anak perjanjian. Itulah kenapa orang Yahudi sunat pada hari yang ke-8. Jadi sunat itu sebagai tanda lahiriah harus pada hari ke-8 dan itu tertuju kepada siapa? Itu sangat jelas. Islam ini sunat ikut siapa coba? Atas perintah siapa? Ini nggak jelas. Nah, Yeremia 9 ayat 25, lihat waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya. Ingat ya, siapakah mereka? Itu nggak perlu lagi lah saya sebut siapa mereka. Jadi Tuhan akan menghukum orang-orang yang sunat kulit katanya. Gitu. Ya, saya pikir itu ya. Terus mengenai apa lagi tuh? Ya itu cukup. Ya silakan lanjut, silakan. Udah selesai. Ya, halo. Silakan, ada yang mau lanjut? Kamu lah Suma, kamu terguncang ya. Kok tiba-tiba langsung suruh orang, kamu aja. Terguncang di mananya? Ya silakan lanjut. Nah, saya ingin tanya samamu. Keturunan daripada Ismail itu bangsa apa? Iya, yang jelas Daud di situ meminta tolong kepada Yotewaweh, bukan kepada Elohim yang lain. Ya, jadi Allah ketika mengatakan kepada Abraham bahwa dia akan menjadi Tuhannya anak-anaknya itu batal. Dalam Rosasana, Ismail sudah dibunuh. Oh. Tadi Demian juga sudah jelaskan. Jadi di Kejadian 17 yang ada di kitab kalian itu batal semua? Referensi atau petunjuk yang kau gunakan dari Yahudi kan? Dari awal kau menggunakan referensi dari Yahudi. Kami menunjukkan referensi yang sama denganmu semua. Iya, sekarang Kejadian 17 itu benar nggak itu ayat tuh? Yang mengatakan bahwa Allah mendengarkan segala permintaan Abraham tentang Ismail. Benar nggak? Begini, bedakan. Oh ya silakan. Iya, begini saya jelaskan satu kali ya. Ya. Ismail itu tidak dianggap sebagai keturunan Abraham. Ingat baik-baik. Dari mana? Coba tunjukkan dalilnya. Tunggu, saya jelasin dulu, saya tunjukkan dalilnya. Ya, baik. Kan kalau misalkan Ismail mendapat harta warisan itu diberikan. Tetapi untuk anak perjanjian dan keturunan Abraham itu adalah dia yang sunat pada hari ke-8. Ismail itu nggak sunat pada hari ke-8. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik ya. Saya minta dalil bahwa Ismail itu bukan anaknya Abraham. Coba. Oke, Kejadian 21 ayat 12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ingat ya. Yang disebut keturunanmu adalah yang berasal dari Ishak. Sedangkan Ismail disebut keturunan dari si Hagar. Kejadian 21, dengar baik-baik. Kejadian 21 ayat 13. Tetapi keturunan dari hambamu, ingat ya, tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa. Karena ia pun anak Tuhan. Ingat. Oke. Sekarang, oke. Saya sudah tahu poinnya, saya sudah terima poinnya. Kamu ingin mengatakan kitab terjemahan mengatakan bahwa Ismail itu bukan keturunan, bukan anak daripada Abraham, betul? Bukan saya yang katakan, tapi kitab bukan saya yang katakan. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Yang mengatakan Ismail itu anaknya Abraham yang ada di dalam kitabmu di Kejadian 17 itu siapa?
Ya, saya tunjukin dalilnya dong. Apa maksud di situ? Coba lihat di dalam Kejadian 17 ayat 25, ayat 26. Oke, Kejadian 25. Kejadian 25 ayat berapa? Kejadian 17 ayat 25. Oh, 17, 25. 25. Ini tentang harta kali. Ya. Oke. Di sini anaknya berumur 13 tahun ketika dikira Ismail disebut siapa di situ dia? Ismail disebut sebagai apa? Iya, anak Abraham kan. Nah, siapa yang katakan bahwa Ismail anaknya Abraham? Ya Tuhan. Nah, terus yang mengatakan tadi bahwa Ismail bukan keturunannya siapa? Saya. Alkitab. Ini dalilnya sangat jelas loh. Jadi Ismail itu anaknya Abraham. Iya, anak Abraham. Saya kasih contoh begini biar ini saya kasih contoh begini loh. Misalkan ya contoh ada seorang wanita gini loh, biar ada seorang perempuan yang ketika dia nikah sama dia berhubungan dengan seorang laki-laki dan tanpa pernikahan. Nah, ketika perempuan itu hamil dan si perempuan ini meminta pertanggungjawaban, tetapi laki-laki ini dia tidak mau menikahi dan perempuan ini kawin dengan laki-laki lain lagi. Kira-kira anak itu akan disebut sebagai keturunan siapa? Laki-laki yang membuat dia hamil ataukah menjadi keturunan dari perempuan ini? Otomatis kan menjadi keturunan dari si perempuan ini ketika dia anak itu dilahirkan. Sama Tuhan seperti Tuhan sendiri yang mengatakan. Ya, Ismail itu adalah anaknya Abraham. Dengar dulu baik-baik. Jadi dia tetap bapa dari anak itu, tetapi anak itu menjadi keturunan dari ibu itu, sama seperti Ismail dan juga Ishak yang menjadi keturunan Abraham. Berarti kitabmu menjadikan kamu gila gitu ya? Karena kitabmu mengatakan Ismail adalah anaknya Abraham, tapi konsep imanmu mengatakan Ismail bukan keturunan Abraham. Itu gimana ceritanya tuh? Anak Abraham, tetapi yang menjadi keturunan Abraham adalah Ishak. Saya contoh begini. Berarti kitabmu membuat kamu gila dong. Seperti yang tadi saya berikan contoh, ketika anak itu lahir, marga yang akan diteruskan oleh anak itu bukan dari ayahnya, karena ayah ini nggak bertanggung jawab. Anak itu akan mengambil marga dari si ibu itu, bukan ayahnya, karena si ayah ini nggak bertanggung jawab. Sama seperti Abraham, yang menjadi keturunan disebut sebagai keturunan Abraham. Menurut kitab suci saya bukan Ismail. Berarti kitab sucimu mengajarkan bahwa anak seorang laki-laki itu bukan disebut keturunan gitu. Jadi saya pikir itu sudah sangat jelas ya. Ya, jadi sangat jelas bahwa kitabmu mengajarkan kegilaan bahwa yang disebut keturunan itu bukan anak atau anak itu bukan keturunan gitu. Bukan gitu maksudku. Nah, tadi kamu katakan Abraham memiliki anak bernama Ismail, tapi Ismail itu bukan keturunannya, bukan gitu? Iya, kalau disebut anak. Nah, gimana ceritanya kau bisa menjelaskan anaknya Abraham bukan keturunan Abraham, itu gimana ceritanya? Itu berarti nenek moyang Israel gak punya Tuhan ya? Gini, saya pikir misalkan tentang Tuhannya Israel itu kok aneh ya? Iya, gini, jangan dipotong dulu. Kitabmu yang aneh atau memang Tuhannya Israel yang mengingkari perkataannya sendiri bahwa Ismail itu adalah anaknya? Ya, kapan? Boleh saya bantu jawab ya? Silakan. Tentu ada alasan-alasan tertentu mengapa Ismail ini dia dikeluarkan dari keturunan Abraham. Tidak mungkin begitu saja, iya kan? Mari saya screenshot ya. Mari kita lihat komentar Rasi mengenai Ismail ini, mengapa sampai dia dibuang. Ini Rasi ya. Ngomongnya. Sorry ini. Karena Ismail menyembah berhala, kata Rasi. Kita baca sama-sama. Pas lagi dia. Ini alasannya dia dibuang. Maka tadi saya berikan kepadamu dalil Ros Hasanah lebih cepat, lebih baik.
Seperti itu. Jadi ini kata rahasia, jadi bisa dijelaskan sama Swab, karena Swab mengerti. Seperti itu. Bisa Jadi kita lanjut aja. Bang Handi, Bang Cuma. Ya. Ya, makasih Bang Juma. Jadi ini dari Trinitas ke anak perjanjian ya. Memang teman-teman Kristen termasuk saya juga dulu beranggapan bahwa Ishak itulah anak perjanjian gitu. Nah, tapi coba kalau kita pelajari Bible secara keseluruhan, ada beberapa catatan yang perlu diketahui oleh teman-teman Kristen gitu. Yang pertama, menurut Bible itu Ishak itu anak hasil incest ya. Dia ada di Kejadian 20 sampai 12. Dan menurut imamat sebenarnya itu harus dilenyapkan. Tapi karena Taurat itu, hukum Musa itu terbit belakangan, sehingga kemudian itu tidak bisa sebagai dasar untuk melenyapkan Ishak itu. Yang kedua, menurut Yesus, Yahudi itu adalah keturunan ular beludak itu, di Matius 23 ayat 33. Nah, pertanyaannya adalah apa relevansinya? Nah, anak perjanjian itu menghasilkan Yahudi, dan kata Yesus, Yahudi itu adalah keturunan ular beludak dan keturunan pembunuh nabi-nabi. Terus kemudian yang berikutnya, menurut Yesus di Yohanes 8:40-44, bapa dari orang-orang Yahudi itu adalah iblis gitu. Jadi keturunan Ishak ini, anak perjanjian itu, yaitu orang Yahudi, punya bapa yang katanya Yesus adalah iblis. Terus kemudian yang berikutnya, menurut Yesus, kerajaan Allah itu malah akan diambil dari Israel dan akan diberikan kepada bangsa lain. Jadi anak perjanjian itu mungkin Ishak, tapi bisa jadi kerajaan Allah itu memang dipindah di Matius 21 ayat 43. Lalu kemudian kalau kita baca lagi Bible, menurut Yesus nantinya di manakah orang-orang itu akan menyembah Tuhannya Yesus gitu. Di Yohanes 4:21 disebutkan bahwa dahulunya di Yerusalem, tapi saatnya akan tiba bahwa penyembahan kepada Bapa, yaitu Tuhan Yesus, bukan lagi di Israel, Bang. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, pertanyaannya adalah ke bangsa mana ini? Jadi ke bangsa mana kerajaan Allah ini akan dipindah? Kalau kita baca Ulangan 33 sampai Ulangan 33 ayat 2, disebutkan bahwa Tuhan datang dari Sinai, Musa, terbit kepada mereka dari Seir, yang itu diduga oleh Yesus, dan kemudian akan bersinar dari pegunungan Paran. Nah, Paran itu di mana? Nah, kalau kita baca di Kejadian 21 ayat 21, Ismail dan Hagar itu ada di Paran. Dan menurut Galatia 4:25, Paran itu di tanah Arab, di Gunung Sinai yang di tanah Arab. Sehingga kemudian pertanyaannya kembali, anak perjanjian itu siapa? Bolehlah dibilang Ishak dan beserta keturunannya. Tapi kerajaan Allah tetap akan dipindahkan. Sehingga kemudian kuncinya bukan masalah anak perjanjian atau tidak, tapi kemana kerajaan Allah akan dipindah. Saya kira demikian, Bang. Makasih. Dem, kamu mau tanggapi itu saya? Oh ya, silakan. Semua. Baik, jadi tadi ketika Anda mengatakan bahwa Ismail itu menurut Rasi adalah penyembah dewa dan seterusnya. Berarti yang kamu maksud dewa di sini adalah Tuhannya Bani Israel. Nah, disinilah kekacauan kitab Anda dan pemahaman Kristen itu dengan mudah ya menerima sebuah konsep tafsir-tafsir karena tidak memiliki panduan dalam bentuk original teks kitab. Kalau Anda jeli melihat kitab Anda dalam kitabnya Bani Israel yang Anda ambil terjemahannya, di Kejadian 16 ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Nah, berarti Hagar jelas kan menyembah kepada El Roy kan. Bani Israel dalam bahasa Ibrani itu menyebut Tuhannya mereka itu dengan salah satu sebutan El Roy. Keturunannya pasti menyembah El Roy juga. Terus dewanya yang Anda maksud itu El Roy. Sementara Ismail itu tidak pernah ada nyata di dalam pengajaran yang Anda anut bahwa dia menyembah kepada ilah lain selain daripada El Roy. Itu yang pertama. Kedua,
Coba Anda lihat, sebagai yang diterangkan oleh Bang Bonar tadi. Bagaimana kemudian di dalam Kejadian 17, Allah menjanjikan apa kepada Abraham? Salah satunya memiliki keturunan yang banyak, menjadi bangsa yang besar, anak cucunya menjadi raja-raja dan seterusnya. Dan ternyata yang membuktikan itu semua terjadi untuk Abraham adalah keturunannya dari Ismail. Yerusalem saat sekarang ini keturunan Ishak. Cuma ada di Yerusalem dan beberapa orang yang berpencar ke seluruh dunia. Tapi bangsa Arab, keturunan Ismail, bangsa yang besar. Berarti janji Allah itu digenapi kepada Abraham melalui keturunannya dari sisi Ismail. Ya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Bangsa apa saja yang dari keturunan Ishak? Israel cuma nebeng dari Yerusalem. Bangsa mana? Coba kalau bangsa dari Ismail. Bangsa-bangsa semuanya ada dari Timur Tengah itu dari keturunan Ismail. Berarti janji Allah kepada Abraham digenapi oleh Ismail. Itu makanya aku bilang, ketika sahabat Kristen mengatakan, yang diminta untuk dikorbankan itu anak tunggal atau anak perjanjian. Kenapa Ishak disebut anak perjanjian? Karena memang yang dijanji untuk melahirkan seorang anak itu adalah Sarah. Ketika dia hamil, lahir Ishak, janji itu sudah selesai. Janji Allah hanya membuat dia hamil. Untuk menjadi bangsa yang besar, itu janji Allah kepada Ismail. Ya. Ketika kemudian dia mengatakan tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, Ismail akan kuberkati, kubuat beranak cucu yang banyak, ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Nah, janji Allah kepada Abraham membuat keturunannya menjadi bangsa yang besar. Tidak ada janji Allah kepada Ishak seperti yang dijanjikan Abraham. Dan tidak ada Ishak menggenapi nubuatan-nubuatan yang nubuatannya menuju kepada Abraham. Bangsa yang besar, raja-raja, keturunannya banyak dan seterusnya. Itu semua digenapi oleh Ismail saja. Kalau keturunan Ishak sekarang mana? Bangsa apa saja? Bangsa Eropa mana ada? Cuma Yerusalem. Itu pun kalau kita membaca peta politik, ya, wow, subhanallah. Ternyata semuanya itu merujuk kepada Ismail. Nah, kembali kepada yang tadi, yang pertama. Ketika Anda mengatakan Abraham memiliki anak tapi bukan keturunan, itu artinya kitab Anda membuat Anda menjadi error. Ketika Anda membaca bahwa yang menjadi keturunanmu hanya Ishak, sementara di ayat lain dikatakan Allah sendiri yang berfirman, Ismail adalah anakmu, maka saya katakan kepada Anda, tinggalkan kitab yang membuat akal Anda tidak berfungsi seperti yang seharusnya. Demikian. Baik, terima kasih Mas Zuma. Sebelum dilanjutkan oleh teman yang lain, di Zulfikar Official sebentar lagi akan saya reset. Dan untuk teman-teman yang masih mau mengikuti diskusi ini, silakan bergeser ke Zulkifli M. Abbas, di YNCCC, Mu'alafah Sifana Channel, Handi Celebes Channel, dan juga di Andromedia Channel. Silakan dilanjutkan, saya akan tutup dulu. Silakan. Dari Kristen, silakan. Videonya sudah di live streaming belum? Videonya sudah di live streaming belum? Silakan Bang, dilanjut. Oke. Coba dibaca baik-baik ya. Ketika Hagar ya menemui siapa? Mungkin kalian salah baca kali. Itu menemui malaikat, maka Hagar salah. Kalau dia memanggil malaikat itu menjadi El Roy. Ya. Yang kedua adalah Ishak anak Inces. Tolong dibuktikan ayatnya Pak. Bacakan Pak. Bacakan Pak. Baik-baik. Bacakan ya. Minta tolong dibukakan. Ada yang share screen nggak ya? Di Kejadian 12. Kejadian berapa Pak? Kejadian 20 ayat 12. Swasta buka nggak? Aku nggak punya. Aku pakai laptop jadi nggak punya. Gak mau bacakan aja Pak. Saya punya Alkitab langsung. Kejadian 20 ayat 12 ya. Bang Swasta baca kan? Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ya.
Kenapa Pak ini? Itu kakak adik kan mereka? Kakak Siapa dengan siapa? lagi pula ia, ya, baca dari ayat 11 ya. Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah, tidak akan ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia, istrinya Abraham, benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tapi kemudian ia menjadi istriku. Lalu? Berarti itu kan kakak adik mereka kan? Abraham dengan Sarah. Ya. Menurut Bible ya, bukan menurut Quran ya. Ini karena ada saya baca di Bible. Lagi pula ia, Sarah, benar-benar saudaraku, anak ayahku. Hanya bukan anak ibuku, lain ibu, ya. Tapi kemudian ia menjadi istriku. Lalu? Kakak adik kan Abraham sama Sarah itu. Iya, incest kan Bang? Iya, kejadiannya memang begitu Bang. Ya udah, makanya kan abang kan tanya, dalilnya, itu dalilnya. Udah. Dalil yang lain ular beludak. Oke, gini ya. Jadi maksud Yesus itu dia berbicara gini loh. Agama Yahudi bukan bangsa Yahudi, Bang. Ya, bedakan. Karena Yesus berbicara dengan ahli Taurat, bukan dengan pemimpin negara itu. Dia berbicara dengan ahli Taurat. Pahami di situ, Bang. Jadi di bank swasta udah buka Matius 23 ayat 33. Bang, ini yang share screen Bang Yan. Matius 23 Bang Yan. Sebentar sebelum dilanjut, saya mau sapa ini ada nama mengatasnamakan Bimas Katolik, Kanwil Kemenek Leonard Rizal Sinaga. Selamat malam Pak. Pak Leonard. Oh rupanya mic-nya belum connect ini. Oke dilanjut Bang Benar. Ini ada Bimas dari Katolik ini soalnya. Matius 23 ayat 33. Aku bacain ya. Hai kamu. Iya kamu ular. Hai kamu ular-ular. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat merupakan diri dari hukuman neraka? Artinya apa? Orang-orang Yahudi ini sebenarnya termasuk dalam kategori terkutuk, Bang. Sehingga kemudian alasan anak perjanjian ya dengan kerajaan Allah, pemindahan kerajaan Allah itu lebih relevan pemindahan kerajaan Allah. Iya Pak, tapi harus dari keturunan Yehuda Pak, Sang Mesias itu Pak, seperti itu. Tapi ini saya sudah dengar kok dari Triun juga pernah bawa ini kok. Hal ini. Nah kalau gitu kita buka ulangan ya, ulangan 33 sampai 2 Bang ya. Ulangan 33 ayat 2. Nah, lalu kemudian bunyinya begini, berkatalah ia, Yahweh datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah orang kudus gitu. Oke. Nah, pertanyaannya begini, apakah Yesus pernah ke Paran? Apakah kemudian Yesus pernah muncul di Paran di tengah-tengah puluhan ribu orang kudus? Itu loh Bang. Oke, saya jawab ya Pak ya. Ya. Ini kebetulan saya ada bawa. Coba saya screen dong. Kan saya yang jawab ini ya Pak. Jawablah swasta. Iya, bukan saya yang mengatakan, tapi yang mengatakan ini yang sudah dijawab ini adalah apa bacanya? Kebetulan bawa ini ya. Ini apa? Silakan dibaca, saya pelan-pelan. Nanti ada sampai ke Gunung Paran kok Pak.
Itu janji ke Ismail apa itu di atasnya tuh? Kayaknya lebih baik kalau Bang Swasta yang membacakannya supaya segera mencari kata kuncinya gitu. Ya, baca aja Pak. Ini nih, dari awal nih Pak ya. Request Bang Swasta yang baca. Itu Pak, dia bersinar dari gurun paran ya Pak. Ulangan 33 ayat 1 ya Pak ya. Betul ya? Iya, iya. Nah, Bapak baca lah ini. Jawaban dari Rabi nih Pak. Iya, kalau jawaban dari Rabi begini ya. Jadi maksudnya Bang Swasta itu adalah bahwa itu adalah kami gitu ya. Sorry. Gini, ada 3 agama samawi, yaitu. Tunggu Pak, baca dulu Pak, baca Ya dulu. udah ngerti. Ini sudah menjawab argumen Bapak. Ya udah ngerti. Argumen ini Pak. Iya udah ngerti. Hati begitu sering sehingga menjadi memuakkan. Tidaklah cukup. Aduh. Iya ngerti Bang Swasta. Nah jawabannya begini Bang Swasta. Bagi teman-teman pemilik PL itu akan dianggap sebagai Yosua kan gitu. Nah Yosua itu tidak, apakah pernah di Paran? Itu juga perlu dicek. Bagi teman-teman ini Pak, maksud saya gini loh, ketika Bapak membawa dalil, ini jawabannya kan. Jadi Bapak sudah terima ya. Udah ngerti bahwa itu diulang-ulang sehingga memuakkan kan gitu. Maka saya ulang saya lagi gitu. Ini loh Pak, jawaban dari Iya. Aku belum sampai bilang seperti itu. Nah, lalu kemudian Bapak bilang, saya jawab langsung aja, iya kan? Ya, jawab, Pak. Ini tetapi kaum muslim sendiri tidak percaya pada hukum sendiri. Mereka tidak menerima atau mengikuti karena mereka secara nyata sangat keliru. Saya nyontek aja, Pak. Oke. Jawabannya. Oke. Ya, jadi dari tadi saya juga belum bilang bahwa itu adalah nubuatan untuk Nabi Muhammad gitu. Dan kemudian saya juga tahu bahwa ayat itu sering dipakai untuk mengidentifikasi nubuatan terhadap Nabi Muhammad. Betul. Jadi saya mengakui dua-dua, Bang. Nah, lalu kemudian yang penting begini. Bagi Yahudi itu akan disebut sebagai Yosua. Bagi Yesus itu akan disebut bagi Kristen itu akan disebut Yesus dan tidak Paulus kan itu. Lalu kemudian bagi Muslim ya itu bisa dianggap sebagai mungkin kita kembali ke tema aja Pak ya biar datanya pas. Bang. Nah, lalu kemudian saya mau menutup ini dengan kembali ke tema yaitu tentang awalnya adalah tentang penyaliban. Pertanyaannya adalah apakah Kristen ini merupakan penerima estafet kerajaan Allah gitu, yang dianggap sebagai Yahudi baru kan? Nah, jawabannya begini, Bang, bahwa Kristen itu sekarang konsep keselamatannya adalah pada penyaliban Yesus. Sementara Yesus mengajarkan apa? Yesus tidak membatalkan hukum Taurat dan kemudian Yesus mengajarkan hukum terutama kan gitu. Nah, lalu kemudian apakah Kristen masih menganggap bahwa setia pada hukum terutama dapat menyelamatkan teman-teman Kristen? Mestinya tidak lagi, walaupun kemudian itu bisa berbunglon ria ya. Kenapa? Karena menurut Paulus ya, pembunuhan Yesus itu telah membatalkan hukum Taurat di Efesus 2:15. Kalau hukum Tauratnya sudah batal, maka hukum terutamanya itu pun kemudian menjadi batal. Kenapa? Pak, Bapak paham nggak hukum adat istiadat dengan hukum Taurat, Pak? Tunggu, Bapak paham nggak? Bapak panjang lebar saya udah ngerti kok. Bapak paham nggak hukum adat istiadat yang Paulus katakan itu dengan... Ngerti. Lalu kenapa masih diulang, Pak? Bang Ian buka Efesus 2:15 kapan? Gak usah dibuka, langsung saya bacain. Dengan matinya sebagai anak manusia, segala ketentuan dan aturan hukum Taurat dibatalkan. Udah, masa begitu gak hafal sih swasta?
Efesus 2:15. Iya. Nah, itu ada kata kuncinya. Bukan saya, Bapak mau ini yang dicari. angkat. Ini topiknya Saya jadi ngerti. nggak lanjut nih. Ah? Jadi Bang swasta itu sedang mau mengelak bahwa hukum Taurat itu tidak dibatalkan gitu Bang. Jadi kita harus buka Dibatalkan itu. Efesus 2:15. Efesus 2 ayat 15. Hukum Torah yang mana yang Paulus batalkan? Nah iya makanya. Itu hukum adat istiadat, Pak. Bapak sudah Nah. tahu nggak? Sebelum Yesus disalibkan, Haman sudah disalibkan, Pak. Dalam hukum adat istiadat Yahudi. Dengerin Bapak dulu udah tahu Bang nggak? swasta. Dengerin dulu Bang swasta. Ya, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Bang swasta, kata yang dipakai adalah hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi semua itu Bang. Oke. Nah Nomos, lalu Pak. kemudian, Ya itu nomos, Pak. lalu kemudian ketika hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya itu telah batal, maka hukum terutama itu tidak dapat menyelamatkan bank swasta. Bank swasta membatalkan hukum adat istiadat, nomos, berbeda dengan membatalkan hukum Torah, Pak. Hukum Torah itu yang tertulis di dalam tertulis di mana, Pak? Bank swasta baca aja itu. Sebab dengan matinya sebagai maka manusia. dari itu saya katakan itu nomos, Pak. Di situ tertulis nomos, Pak. Hukum Torah itu yang di situ maksudnya tertulis nomos. Artinya bank swasta bilang bahwa LAI salah menerjemahkan itu, toh? Ya, iya, kami sudah mendengar penjelasan dari Romo Aldo bahwa itu salah. Belum. Bahwa itu banyak yang tidak sesuai. Oke, sekarang gini. Kita asumsikan dulu sesuai aja dulu Bang Joker swasta ya supaya kita bisa maju diskusinya. Karena kalau kita anggap ini tidak benar, sebenarnya untuk apa kita berdebat? Saya bukan mengatakan tidak benar, Pak, tapi saya mengatakan Bapak harus tahu membedakan yang mana Paulus membatalkan 10 hukum Torah dari Tuhan. Lah itu tuh ayatnya tuh gimana sih itu? Bacain Bang Yan, pihak ketiga. Emang hukum salib itu adalah hukum Torah, Pak? Dengerin itu, Pak. Bang Yan Bang. Iya, saya mau nanya, Pak. Oke, sebab dengan matinya, nyah itu gede kan, matinya berarti Tuhan nih. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan. Bang Yan, ya? Aku tanya, apakah ada tersisa? Masih ada hukum tersisa yang tidak dibatalkan? Kalau di sini udah harusnya nggak ada. Nggak ada lagi. Ya, hukum tradisi, Pak. Ini mana? Di sini hukum tradisi mana? Saya kan udah bilang nomos tadi. Mana nomos? Itu kita baca. Ya udah buka. Coba Bapak buka deh di Bible Hub bahasa aslinya, Pak. Oke, gini aja dulu, Bang. Saya gini. Kita akan nggak ketemu kalau gitu ya. Kita gini Bang. Iya, makanya saya udah jelaskan ke Bapak. Saya berasumsi. Begini, sebab dengan sebab dengan matinya ini untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri Yesus. Dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kita klik ya. Ya. Itu ketemunya surat utang itu. Ya, masa itu surat utang? Coba. Itu surat utang itu. Hukum mendakwa. Ini lanjut apakah hukum adat istiadat, hukum utang? Oke, saya buka aja lah. Ya udah buka ayo. Begini, Bang Joker swasta, kita lanjut ya. Nah, kalau hukum Taurat dan beserta segala ketentuannya itu telah dihapus, tidak ada yang tersisa, maka kemudian hukum terutama yang diajarkan Yesus tidak dapat menyelamatkan bank swasta. Itulah sebabnya kenapa Denom Advent yang berusaha mengikuti hari Sabat, mengikuti PL itu dianggap bidat oleh teman-teman Kristen mainstream kan gitu. Nah, lalu kemudian berikutnya Bang Swasta, kalau hukum Taurat itu sudah dibatalkan, lalu kemudian kunci keselamatannya di mana? Di penyalipan Yesus. Jika kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia telah dibangkitkan oleh Allah, maka kemudian kamu selamat. Nah, lalu kemudian terakhir, ketika hukum Taurat itu batal, maka kemudian jangan ada ilah lain bagimu itu jadi batal, Bang. Itulah sebabnya teman-teman Kristen itu punya banyak variasi pentuhanan untuk membenarkan penyalipan. Karena apa?
karena hukum Taurat telah dibatalkan. Jangan ada ilah lain bagimu itu menjadi silahkan buat ilah lain bagimu. Nah, Bapak masuk ke 10 perintah Allah kan? Hukum Iya. Torah yang tertulis kan? Betul, kan hukum Iya. Taurat. Tapi Bapak tidak mau mendengar penjelasan saya. Saya sudah menjelaskan dari tadi itu apa gitu loh. Itu Ini kan sudah abang dibahas, Pak. bilang, itu kan abang bilang itu nomos. Kalau menurut LAI itu surat hutang kan gitu. Pak, sejak kapan hukum salib itu jadi hukum Torah, Pak? Itu hukum Gimana? adat istiadat. Sejak kapan hukum salib itu jadi hukum Torah, Pak? Itu hukum itu hukum tradisi. Tunggu. Oke, Tunggu aku ngerti gantian. maksudmu. Itu hukum tradisi. Ya, Karena tradisi Yahudi, Bapak silakan buka di kitab Esther, sudah menyalibkan Haman, Pak. Bapak mau lihat saya kasih dalilnya? ya, aku ngerti sekarang. Jadi, aku tidak mengatakan bahwa penyalipan itu adalah bagian dari hukum Taurat. Bukan. Aku mengatakan penyalipan Yesus itu adalah instrumen untuk membatalkan hukum Taurat, bukan bagian dari hukum Taurat. Loh, coba baca ayatnya deh, coba baca ayatnya. Bagian. Jadi aku tidak mengatakan bahwa penyalipan itu ada di dalam hukum Taurat. Enggak ada, Bang. Oke, Bang. Tadi ya, Bapak katakan itu. Untuk Lalu membatalkan ketika saya hukum jelaskan, Taurat, gimana pun Bapak pasti masuk ke dalam hukum. Ya silakan buka dulu deh, biar nggak salah. ya. Bang Zulfikar, official bisa baca, Bang. Menurut kelahiran kami, yang mana sih? Mana? Tak bacanya. Ya. Aku kangen suaranya Bang Jul. Sebab dengan matinya, nyanya itu huruf besar ya, N-nya itu. Sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Begitu. Ya, itu Bang Joker swasta. Sehingga kemudian sekarang Pak, ini, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Bapak bilang penyalipannya di mana, Pak? nah ini loh Pak, tak bacain ya. Dengan matinya Yesus disalib. Tunggu dulu, jangan Iya. masuk ke situ dulu, kawan. Ya, gini Bang, kan itu loh. Dengan matinya Yesus disalib, Yesus kan disalib, bukan bunuh diri di gantungan kan? Jangan tambah, Pak. Makanya Sebab tadi dengan kita- matinya Yesus disalib sebagai manusia. Jangan ditambah ayatnya, Pak. Oke, itu gimana menurut Abang Timah? Ya sebab dengan matinya, ya baca saja, Pak. Oke, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, sekarang pertanyaan, Yesus matinya di mana? Bapak mau baca ayat atau mau pakai ayatnya aja? Sebab dengan matinya Olah rampung-rampung sebagai manusia. Biarkan Mas Mas Bonar mengutarakan dengan asumsinya. Silakan Mas Bonar. Sebab dengan matinya di tiang salib sebagai manusia. Loh, jangan nambah dong. Enggak, biarin aku nambahin kok. Apakah salah itu saya berkata begitu matinya itu? Iya, kalau pakai tambahan ya salah, Pak. Ya, kalau saya mengartikan tuh matinya kan di tiang salib. Iya, tapi kalau ditambah kan berarti salah. Jadi Ya, kalau begitu sebab dengan matinya di kuburan sebagai manusia, nggak boleh itu. Salah lagi dari saya ini. Matinya dibunuh kali Bang. Dibunuh dong, bukan ditipang-timang. Iya, nggak boleh ditambah, baca aja lah. Betul. Biar Bapak Ya. bisa lanjut nih. Bang Bonar, Iya Bang. coba dibacaan aja Galatia 3 ayat 13 itu udah jelas kok. Buka Galatia Terkutuklah 3. orang yang digantung di tiang salib. Bang Yan. Makanya terus menghindar dari tiang salib itu tadi. Ayat berapa? Ayat 13 dari Galatia 3. Biar nggak mutar-mutar. 13 ayat 3 ya. Aku hafal ayatnya itu. Aduh, terkutuk Yesus digantung. Mati deh gua. Nah, aku yang membaca. Yang mana nih? Galatia berapa Bang? Lupa. Galatia 3 ayat 13. Itu 13.
terkutuklah orang yang digantung di tiang Oh salib. ini, ya. Sekalian baca 14 ya, baca 14. Oke, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jedar. Ya, ayat 14. Terguncang kamu. Mana? 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Biar terguncang lagi kamu. Itu. Gemetar ini. Berarti yang disalib, salib apa? Dikut. Ya, karena hukum Taurat itu kan kutukan. Yesus tadinya itu bukan kutuk. Yesus itu tidak terkutuk. Tapi karena dia mengganti hukum kutukan, maka dia menjadi kutuk. Nah, kutukan itu apa? Hukum Taurat. Hukum Taurat dengan segala macam perangkat-perangkatnya. Itulah yang menyebabkan manusia terkutuk. Karena dengan hukum Taurat, manusia diatur oleh aturan. Melanggar hukuman. Dengan hilangnya hukum Taurat, maka apapun yang dilakukan oleh orang bebas. Gak ada lagi. Makanya dikatakan di Galatia 5 ayat 1, dibebaskan, dimerdekakan. Nah, jadi Kristen menerima Yesus sebagai penebus, itu Kristen dimerdekakan dan dibebaskan. Dari mana? Aturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Jadi kalau Kristen hari ini menyembah pohon, menyembah kayu, menyembah apapun, boleh. Karena sudah dibebaskan dari hukum-hukum itu. Yang tadinya jangan ada sembahan lain selain aku, itu sudah dihilangkan. Jangan bersinah, itu sudah dihilangkan. Semua sudah dihilangkan. Bebas, merdeka, sebebas-bebasnya. Silakan. 17 Agustus nih, udah mau dekat nih. Merdeka. Ya, salam merdeka. Ya udah kita lanjut ya. Mau kemana lu? Terguncang ya. Enggak, maksudnya lanjut lagi lah. Ini kita tetap Swasta di mau sini. ini, mau ke masjid, mau bersyahadat itu. Nanti melalui saya itu. Tenang aja, ini kan muridku. Bercanda, bro. Swasta bercanda. Ya nggak apa-apa, Ustaz. Bagaimana? Jadi tentang penjelasan bahwa Yesus turun ke dunia ini tidak membawa ajaran Tritunggal, Triteos, Theones, Orones, ataupun Uranus. Jadi Yesus turun ke bumi itu membawa tauhid. Tuh, swasta. Jangan dalam keadaan Iya, Yesus tidak pernah datang ke bumi Tidak, Pak, saya bicara membawa sama istri. ajaran Tritunggal. Nah, Tidak pernah. ya, lanjut Bang Jul. Iya, nggak ada itu. Yesus turun ke bumi itu membawa ajaran Tritunggal. Tidak pernah di kitab manapun, di koran pun, di majalah nggak pernah itu disiarkan. Di radio juga nggak pernah. Bisa kamu bantah? Bisa lah Pak, gampang sekali itu dibantah Pak, sudah sering dibantah. Iya, kamu kan berdoalah kepada Roh Bapa dan Roh Kudus itu kan. Dia kan berdoa, bukan membawa ajaran. Tadi katanya si Yusuf mengatakan bahwa itu tanda. Itu tanda-tanda itu. Memang Yesus tidak membawa ajaran, tapi membawa tanda, sinyal begitu loh. Dan sinyal itu merupakan sebuah misteri. Nah ini ajaran agama apa ajaran misteri? Yusuf tadi tak kejar-kejar begitu, ternyata dia terguncang sambil bergetar-getar dia benar. Ayo dibantah, silakan dibantah. Nah, tambahan sedikit ya Bang Joker swasta ya. Jadi pertanyaannya adalah siapakah yang kemudian mengembalikan hukum terutama itu? Tapi dengan adanya Kristen, sebentar Bang. Kristen telah mengganti hukum terutama tadi menjadi hukum penyalipan atau doktrin penebusan dosa dengan pembunuhan Yesus. Hukum terutama tidak bisa dipakai sebagai jalan keselamatan. Pertanyaan berikutnya adalah siapakah? Pak, satu-satu dong. Siapakah yang kemudian mengembalikan hukum terutama itu? Islam. Yang pertama, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kami bilang apa? La ilaha illallah. Teman-teman Kristen punya banyak variasi pentuhanan. Yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu. Bukan maksudnya kita memberi belas kasih kepada Tuhannya Yesus, bukan, tapi mengikuti semua aturan. Di Kristen, aturan dari Tuhan telah dibatalkan, sementara di Islam, ya, hukum Taurat itu juga ada, dan kemudian hukum-hukum lain juga ada. Kami diminta untuk setia pada seluruh hukum-hukum itu.
Bahkan kalian Kristen itu benci kepada kami karena untuk ke kamar mandi pun dibuatkan aturannya. Yang ketiga, bentar Bang. Yang ketiga, kasihilah. Mencatat ya Pak. Ya, kasihilah sesamamu. Kasihilah sesamamu gitu. Teman-teman Kristen itu tidak boleh berkeyakinan bahwa mereka harus berbuat kasih supaya masuk surga. Kenapa? Karena kalau bank swasta menganggap saya harus berbuat kasih supaya masuk surga, bank swasta merendahkan makna darah Tuhan yang telah dikucurkan. Sementara bagi Islam, ya, itu berbuat baik, diminta kami berlomba-lomba berbuat baik, sebagai apa? Sebagai penebus kesalahan sesuai ketentuan Allah. Syarat masuk surga, berbuat baik, lalu kemudian berbuat baik juga sebagai wujud dari, ya, wujud syukur dari iman yang benar, gitu, Bang Swasta. Oke. Begini Jadi Pak, kapan? Jadi kapan jadi mualaf nih? Jadi begini Pak, saya tidak bisa berdiskusi dengan penceramah, jujur Pak. Karena saya bingung untuk menjawabnya terlalu panjang. Yang kedua Pak, Yesus itu sudah mematikan hukum kutuk itu Pak. Hukum yang terlalu berat untuk umat manusia jalankan. Ya, pahami itu. Hukum tradisi yang Yahudi juga hilangkan, tapi Islam hidupkan. Itu yang pertama. Ya. Iya dong, hukum, coba deh kamu tanya sama para rabi, hukum kencing, salah kencing masuk neraka, masuk kamar mandi harus berdoa, itu sudah tidak ada dalam Yahudi. Tapi Islam hidupkan kembali, dan itu masuk dalam hukum tradisi, bukan hukum Tuhan. Tapi kalian menyakralkannya, seperti itu. Jadi itu seperti contoh-contohnya. Kalau sunat tradisi nggak? Ya sunat itu hanya untuk keturunan Abraham. Tradisi nggak tuh Bang? Ya itu tradisi. Ya udahlah. Ya untuk keturunan Abraham. Ya tradisi ya. Iyalah. Siapa Pak itu bagus sih sebenarnya, cuman terlalu panjang jadi kita bingung untuk jawab. Apa? Tapi kalau kita mengacu kepada kitabnya Bani Israel, sunat itu bukan hanya untuk keturunan Abraham saja, orang asing juga, budak-budak juga, baik yang dibeli dari orang asing itu semuanya diwajibkan bersunat loh. Tidak, kalau kita itu goyim hanya diwajibkan mengikuti 7 hukum Nuh. Di PBA dapat. Tapi di Kejadian 17 ayat 27 itu apa? Begini, aturan adat istiadat diatur oleh para rabi, makanya saya katakan sunat itu bukan aturan dari Tuhan, tapi itu adalah perjanjian kekal Tuhan loh, bagaimana sih? Iya, bagi Abraham, tapi rabi yang mengaturnya bahwa goyim itu hanya bisa mengikuti 7 hukum Nuh. Dalam 7 hukum Nuh itu tidak ada yang namanya hukum sunat. Astagfirullah. Banyuma ini enggak. Sebenarnya swasta ini melawan Bible-nya sendiri loh. Di situ di Kejadian 17 ayat 27 Bang Swasta. Orang dari seisi rumah Abraham yang laki-laki loh, yang lahir di rumahnya, baik yang anaknya yang dibeli dari orang asing, itu semuanya disunat. Dan itu perjanjian kekal. Kalau perjanjian kekal berarti tidak ada habisnya. Ya, orang Yahudi itu hanya menganggap jika bapakmu Yahudi, mamamu Yahudi. Ya itu orang Yahudi. Tapi kan ini Tuhan katanya. Mana tinggi derajatnya? Orang Yahudi itu jangankan yang seperti ini Bang. Yesus yang Tuhan bagi Kristen aja ditolak. Tuhan aja mereka tolak. Apalagi kalau dalil pernyataan perjanjian kekal. Dan di kitab Anda kan banyak dikatakan mereka itu gemar bunuh nabi-nabi. Mereka gemar menolak nabi-nabi. Kan itu sudah tidak asing bagi Kristen ataupun Islam. Bagaimana kelakuan mereka? Memang mereka tegar tengkuk. Makanya Yesus katakan bicara surga tidak tahu surga. Bahkan Yahudi itu mereka mengatakan Ayub itu dongeng. Ya makanya jangan cerita tentang rabi lagi. Jangan bawa rabi karena Bang Swasta sendiri katakan mereka itu tegar tengkuk ya. Terus ngapain rabi-rabi dibawa ke sini? Sementara dalil di kitabnya mereka ditolak. Tapi karena itulah siapa
itu bukan hukum dari Tuhan. Maksudnya gini loh, untuk keturunan Abraham itu diatur dalam hukum tradisi, sunat itu. Makanya hanya orang Yahudi yang bisa melakukan. Ayahmu Yahudi, bapakmu Yahudi, ibumu Yahudi, baru bisa sunat. Itu. Karena kita goyim ini kita tidak boleh ikut hukumnya mereka, kita hanya bisa ikut hukum Nuh. Tapi dalilnya ada loh. Bang swasta, abang boleh aja nggak sunat, boleh aja, tapi kuncinya adalah ya, dengarlah Bang swasta, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa Bang swasta, bukan ya, Trinitas itu kan Esa Pak, Trinitas itu kan Esa. Abang swasta ini kurang Kristen dalam Bang satu swasta. Hakikat Pak. Bang swasta, pribadinya harus 3, hakikatnya boleh 1. Jangan kayak Demian tadi, pribadinya malah jadi 1. Jujurlah Bang. 3 pribadi dalam 1 hakikat. Ya, sama seperti Bang Joker, Bang Hani Celebes, Bang Juma, itu 3 pribadi, 1 hakikat, sama-sama manusia. Telu kui. Oke, saya coba kasih tunjuk dalil ya. Bang swasta, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini hakikatnya beda nggak? Sama. Nah, sama. Berarti saya dengan swasta sama nggak? Ya kalau sebagai manusia. Berarti kita beda kan? Jadi hakikat ya. Saya jelaskan ya. Ya, Anda katakan Yesus dan Bapa hakikatnya sama, oke. Swasta dan Suma itu hakikatnya sama, yaitu manusia. Nah sekarang Anda mau ingkar enggak bahwa kita adalah 2 manusia yang berbeda? Berbeda. Nah, sekarang Yesus dan Bapa berbeda enggak? Iya, doktrin Trinitas mengatakan itu. Makanya ajaran Anda bertentangan dengan ajaran para nabi. Karena ajaran para nabi 1 pribadi 1 hakikat. Mau Anda katakan 5 pribadi 1 hakikat, itu maksudnya apa? Tidak berguna bagi mereka. Karena hakikat Tuhan itu tidak memiliki ada lebih dari 1 pribadi. Pribadi Tuhan yang 1. Dia adalah zat, esensi, hakikat yang berdiri sendiri. Nggak ada pribadi-pribadi. Kesalahannya Anda karena mengatakan Tuhan yang 1 itu memiliki 3 pribadi. Itu salah Bang. Sekarang kalau kita mengatakan manusia itu 1 hakikat, tetapi manusia itu miliaran pribadi. Nah sekarang bisa nggak? Jangan yang miliaran. Antara Bang swasta dengan saya bisa nggak dikatakan bahwa kita adalah 1? Nggak kan? Nah berarti celakalah orang yang mengatakan Tuhan itu memiliki banyak pribadi, 3 pribadi. Karena kenapa? Ternyata pribadi-pribadi ini ketika dikatakan 1 hakikat tetap aja berbeda. Dan ceritanya Yesus hakikatnya Tuhan. Bapa hakikatnya Tuhan, Roh Kudus hakikatnya Tuhan. Berarti mereka ini setara, sama-sama Tuhan. Nah sekarang Bang swasta manusia, saya juga manusia. Pribadinya berbeda, tapi hakikatnya sama. Tetapi setara nggak hakikat kita sebagai manusia? Setara. Bang swasta manusia, saya juga manusia. Nah sekarang Yesus hakikatnya Tuhan. Lalu kemudian Bapa hakikatnya Tuhan. Setara nggak? Setara. Pribadi coba kita bercerita. Pribadi Yesus dan pribadi Bapa sama nggak? Tidak. Berarti ada 2 Tuhan yang berbeda. Belum lagi si Roh. Tunggu. Itulah makanya saya kata. Makanya Yesus itu dia turun kan dengan 2 natur. Hakikat keilahiannya sama, setara. Kenapa dia harus turun menjadi manusia? Karena dia ingin menyelamatkan manusia. Seperti jadi kalau misalnya dia ingin menyelamatkan monyet, ya pasti dia jadi monyet. Oke? Oh, masa ada Tuhan kayak begitu? Janganlah Bang. Begini, bagus lah itu konteks bahasanya. Pertama kita harus buka dalam PL. PL menubuatkan dia harus datang. Para nabi menubuatkan dia harus datang. Harus datang. Harus atau telah datang? Harus datang. Mana dalilnya? Banyak banget di PL. Tapi sekarang saya ingin tunjukkan tentang Trinitas di dalam PL. Banyak sekali ayat yang menyatakan itu. Nah sekarang mereka yang menganut PL dalam bahasa Ori jadi Kristen nggak? Gini, namanya mereka sebuah agama.
tentu mereka memegang teguh ajarannya. Ketika mereka tidak memegang teguh ajarannya, maka mereka akan hilang dengan sendirinya. Yahudi sejak ribuan tahun yang lalu sudah berusaha menghilangkan, ratusan tahun yang lalu sudah berusaha menghilangkan ajaran kami, namun mereka tidak berhasil. Loh, tidak bisa, enggak. Abang keliru di situ. Orang Yahudi tidak pernah menghilangkan ajaran Kristen. Bahkan orang Yahudi dengan ikhlasnya memberikan terjemahan Septuaginta kepada Anda. Silakan dengan kitab Anda, kami dengan kitab kami. Itu menurut mereka. Makanya kedudukan terjemah milik Anda itu tidak diakui sebagai kitab Tanakh. Hanya sebuah buku yang diambil dari Septuaginta saja. Selama masa Torah hilang, mereka menggunakan kitabnya siapa, Suma? Ya, saya ngerti. Mereka menggunakan kitab kami. Septuaginta kan maksud Anda? Iya, mereka menggunakan memang. kitab kami. Nah, sekarang ketika ada pernyataan dari saudara saya, Bang Swasta, ketika kitab mereka hilang. Nah, tuh. Mereka menggunakan Septuaginta. Sementara Septuaginta ini dibuat instruksi daripada salah satu kekaisaran itu diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi yang ada di luar Bani Israel, tanah Yerusalem. Ya, kan? Tidak, karena bahasanya mereka pun hilang. Nah, semakin parah itu maksud saya. Semakin parah berarti menggunakan bahasa Yunani, maka berarti harus bahasa ada aslinya mereka hilang. Memang hilang. Bahasa Ibrani menjadi bahasa yang sakral kemudian, kan? Artinya apa? Jangankan kitabnya, bahasanya pun hilang. Jadi bagaimana mungkin kemudian Septuaginta diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang sudah merupakan bahasa lain daripada Septuaginta, yang pasti otomatis memiliki rasa bahasa, cipta bahasa yang berbeda makna dan paradigma penganutnya masing-masing. Contoh, tidak usah terlalu jauh, Bang. Orang Medan bilang kereta, beda paradigmanya dengan orang Makassar kalau dengar kereta. Begitupun sebaliknya, orang Makassar bilang motor, orang Medan tertawa. Karena di sana mereka anggapnya motor. Apa kereta? Itulah maksud saya. Ketika Anda sudah mengatakan... Ketika Anda meragukan Torah, keaslian Torah, maka Anda harus meragukan keaslian Musa yang tertulis di kitab Anda. Oh enggak bisa gitu. Enggak bisa gitu, iya Bang dong. Swasta. Gini, sabar dulu. Oke. Segala sesuatu hal diambil dan dibenarkan dari Torah. Paham ya? Sebelum Masehi, agama Anda, Quran Anda muncul kita anggap di tahun 700 atau 600-an lah. Ya. Yang bersumber dari Torah ini. Ya. Sumber Al-Quran dari Torah. biar aja, segala Bang. Cerita kan, segala ceritanya bersumber dari Torah. Ya, biarin aja, Bang. Kalau saya salah, coba di. Saya boleh tanggapin ya, Bang ya? Boleh, silakan. Oke. Percaya nggak bahwa Tuhan pencipta alam semesta ini menjadi saksi semua kejadian dari sejak Adam sampai manusia terakhir nanti? Percaya nggak? Saya percaya. Oke. Nah, ketika kejadian yang terjadi pada Musa diceritakan kembali oleh yang menyaksikan sebagai pencipta alam semesta kepada utusan lainnya, kira-kira menurut Anda itu salah? Ya salah, karena ceritanya berbeda. Nah, sekarang yang menjadi acuan pencipta alam semesta yang menyaksikan atau buku terjemah Septuaginta? Apalagi yang menjadi dasar rujukan Anda adalah kitab lain untuk menilai Al-Quran. Gini, pola pikirnya loncat di sini. Ada loncat. Kamu loncat. Tunggu Bang Swasta, tunggu. Okay. Allah yang Anda sebut sebagai Tuhan, ya kan, pencipta alam semesta, bersaksi, dia maha melihat, dia maha mengetahui. Kemudian, yang Anda jadikan sebagai acuan adalah sebuah kitab, di mana tadi dari mulut saudara saya mengatakan bahwa aslinya hilang. Masuk ke dalam bahasa Septuaginta, berubah sampai kepada 5.000 tahun kurang lebih, ya kan? Nah, Anda kemudian ketika ada pernyataan iman bahwa yang menyatakan Al-Quran itu adalah dia yang telah menyaksikan segala sesuatu terhadap ciptaannya, kembali mewahyukan hal yang sebenarnya terjadi, Anda kemudian mengukur kebenaran yang datang itu dengan kitab yang sudah ribuan tahun berpindah dari bahasa ke bahasa. Yang mesti dimengerti ini semua, kamu tidak mengerti berarti Kristen belum ada di zaman Septuagint itu.
Saya tahu Bang Swasta, saya Nah, ngerti, saya belum ngerti. ada. Jadi orang Iya. Yahudi, agama Yahudi lah yang menggunakan Septuagint ini. Iya, saya ngerti. Maka Iya. dari itulah kemudian orang Yahudi yang menggunakan Septuaginta hari ini itu tidak menjadi Kristen seperti orang Kristen yang menggunakan Perjanjian Baru. Gitu loh Bang Swasta. Ya, lalu semua data, semua nama, semua tradisi kalian benarkan. Namun kalian menyalahkan kitab, sumber kitabnya. Itu bagaimana? Ya, itu tadi ku bilang. Itu tadi ku bilang, Bang. Al-Quran itu kami yakini sebagai wahyu dari Sang yang menyaksikan, Sang yang mengetahui tentang makhluknya, tentang ciptaannya. Sehingga rujukan kami itu bukan Taurat, bukan Perjanjian Lama, bukan kitab Anda. Kami punya rujukan itu adalah Al-Quran. Apa yang diceritakan di dalam Al-Quran, itulah yang terjadi. Sama ketika orang-orang Yahudi percaya bahwa Musa itu menerima 2 loh batu. Apakah mereka menyaksikan? Sementara kejadian itu ada abad 3 sebelum Masehi atau 3030 abad sebelum Masehi. Nah, itu artinya bahwa konsepnya adalah iman yang berbicara di sini. Nah, kita orang belakangan dengan segala fasilitas yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita buktikan apakah Al-Quran itu bisa lolos sebagai firman Tuhan atau kitab-kitab lain yang bisa lolos menjadi firman Tuhan. Sesederhana itu sebenarnya. Ya. Jadi gini Suma, kamu mengambil tradisinya, kamu mengambil budayanya, paham ya? Saya sebut dalam tanda kutip. Tapi kamu menolak kitabnya, namun kitabmu menuliskan tentang semua sejarah dari orang dari dalam kitab itu. Dan itu kedua, dia makanya. Sabar dulu. Yang kedua, yang paling penting adalah ketika kamu menolak ini, Quranmu membenarkan ini. Itu makanya aku bilang Bang Swasta, Anda seakan-akan mengatakan bahwa di abad ke-6 ada sekolah tinggi pembelajaran tentang kitabnya Bani Israel. Lalu orang-orang pakar di sana membentuk sebuah perkumpulan untuk menyusun sebuah cerita. Seakan-akan Anda ingin mengatakan itu. Sehingga Al-Quran itu kemudian tersimpul ajaran adat istiadatnya orang Yahudi, tersimpul acara-acara budayanya orang Yahudi dalamnya. Padahal sejarah mana yang bisa membuktikan itu? Justru sejarah dengan terang mengatakan Rasulullah Muhammad SAW seorang diri, anak yatim piatu, tidak pernah sekolah, tidak terpelajar, dia bahkan disebut sebagai ummi. Orang-orang Kristen juga menyebutnya buta huruf. Tetapi kok bisa sebuah kitab itu bisa seterang itu menjelaskan yang masa dulu, sekarang, dan maupun yang akan datang, gitu loh. Emang ada di Arab, layaknya di Yunani, ada sekolah. Bahkan dikatakan di dalam beberapa debat antara Islam Kristen, ada debaters yang mengatakan bahwa untuk menjadi seorang nabi ada sekolah kenabian. Kan gitu. Untuk menjadi seorang nabi, mereka memiliki komunitas-komunitas yang nantinya ketika dia lulus dari sekolah itu bisa mereka menjadi nabi. Ada orang Kristen yang bisa begitu. Nah, sekarang Rasulullah Muhammad SAW seorang diri menyampaikan hadisnya, seorang diri dia menyampaikan. Dia katakan tentang sidik jari lah, dia katakan tentang inilah dan itulah, dan itu terjadi di 1400 tahun silam. Kita bisa bayangkan 1400 tahun silam kita hidup pada masa itu. Kayak mana kondisi masyarakat pada saat itu? Kayak mana budayanya? Apakah sudah ada PLN? Apakah sudah ada komputer? Apakah sudah ada semua-semuanya sampai orang itu bisa menemukan ini? Tidak. Dan apakah ada sekolah? Ada pembelajaran, ada pergantian pelajar antara orang Yahudi dengan Arab. Mereka belajar tentang sebuah kitab. Apakah ada seperti itu? Tidak. Tapi kenapa kemudian dunia tunduk dengan sebuah kitab yang bernama Al-Quran? Dari seorang yang jahiliyah gitu. Orang yang hidup di tengah-tengah zaman jahiliyah. Kamu menutup sejarah bahwa banyak orang Yahudi yang hidup di Arab saat itu. Tentu banyak kitab-kitabnya yang tersebar di sana. Tentu cerita ini, tentu pemahaman ini tersebar luas di sana. Terus kamu menutup Waraka bin Naufal yang adalah seorang Kristen atau oke lah, kamu anggap mereka bukan Kristen, tapi saya anggap Nasrani yang kamu katakan itu bukan Kristen. Iya kan? Dia pasti menceritakan hal-hal ini. Seperti itu. Jadi begini Bang. Kami umat Islam itu tidak memungkiri ya bahwa
saudara-saudara Yudaism itu memang sudah ada di Madinah, sudah ada di Mekah, dan seterusnya. Tujuan daripada kedatangan mereka juga itu adalah salah satunya ingin membuktikan tentang apa yang tertulis dalam kitab mereka. Bahwa akan ada datang sosok Nabi dari Bani Ismail yang sama seperti Musa. Itu yang mereka ingin buktikan. Coba lihat sejarahnya. Bagaimana ketika dia lahir? Bagaimana ketika dia datang kepada Waraka? Bagaimana ketika datang kepada Buhaira? Apa yang dikatakan? Jaga anak itu baik-baik. Karena banyak yang mengincarnya. Jangan sampai orang Yahudi tahu dia memiliki tanda-tanda itu. Karena ada sejarahnya seperti itu. Itu bukti bahwa memang ada yang sengaja datang untuk membuktikan kapan sih orang-orang yang dalam kitab kita itu datang. Kapan? Apakah betul dari keturunan ini dan seterusnya? Itu alasannya. Sehingga ketika Rasulullah Muhammad SAW datang, apa yang terjadi? Mereka hidup berdampingan. Mereka tahu bahwa inilah kemudian yang terbukti. Sampai ada kasus bagaimana kemudian dari Kekaisaran Romawi pun ingin membuktikan apakah betul orang itu bersunat, apakah pengikut-pengikutnya bersunat dan seterusnya. Dan itu sejarah loh. Itu sejarah. Nah, sekiranya mungkin Rasulullah Muhammad SAW yang datang sebagai pembaharu. Coba kita lihat, Bang. Bagaimana Musa kemudian datang kepada Bani Israel. Diselamatkannya Bani Israel dari perbudakan yang sudah berabad-abad. Kemudian dibawanya lari ke tanah Kanaan, masuk ke tanah Kanaan. Diperlihatkan banyak berbagai macam mujizat. Apakah orang-orang ini beriman? Tidak kan? Mereka ingkar terus terhadap Musa. Sampai juga ada Nabi Harun menjadi wakilnya, masih juga ingkar. Nah, ketika Rasulullah Muhammad SAW datang, di tengah-tengah orang jahiliyah yang sangar, yang dikenal, bahkan di dalam kitab ulangan dan bilangan disebut bahwa bangsa Arab itu bukan umat. Bahkan dianggap bukan umat dia. Dia dianggap sebagai orang yang bodoh, bangsa yang bebal. Tapi ketika sosok dan orang yang dipersiapkan memang untuk menjadi penghulu pengajaran rahmatan lil alamin kepada seluruh manusia, mereka tunduk, mereka patuh. Mereka mengatakan beliau itu penipu, beliau itu penyihir dan seterusnya. Tapi ujung-ujungnya mereka taat, kabilah-kabilah Arab sujud kepada dia. Bukannya dia datang langsung bersama dengan pasukan, tidak. Dia seorang diri, hanya ditemani dengan seorang Khadijah. Lalu pengikutnya ingin membuktikan, orang-orang yang pernah belajar Torah, orang-orang yang pernah belajar Injil, disaksikan, wah inilah dia yang ditunggu-tunggu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang kemudian dilihat, kalau berbicara mengenai nubuatan dalam kitab Anda, itu berkesesuaian. Makanya orang-orang Arab tidak melalui pemaksaan, tidak melalui penindasan, mereka semua sujud. Kalau misalnya yang difitnahkan, misalnya orang Barat terhadap Rasulullah SAW itu benar, bahwa dia menindas, dia menekan orang-orang di sana. Pada saat dia meninggal, Bang, orang-orang yang tadi di bawah penindasannya akan kembali ke agama mereka, kembali kepada ajaran mereka yang tadinya poya-poya, minum khamar, berzina, tidak ada aturan syariat dan seterusnya, akan kembali ke zaman itu, kepada kehidupan mereka yang sudah berdarah daging dari sejak Ismail, dari sejak keturunan mereka, nenek moyang mereka yang gemar menyembah batu, menyembah berhala dan seterusnya, gemar makan ini, minum khamar dan seterusnya. Tapi faktanya tidak. Sampai hari ini mereka memegang teguh apa yang diajarkan oleh seorang ummi bernama Rasulullah Muhammad SAW. Itulah fakta. Ketika 1400 tahun yang silam Allah menerangkan, kami yang mewahyukan, kami juga yang menjaganya. Alhamdulillah 1400 tahun betul-betul dijaga gitu loh. Bagaimana dengan kitabnya Musa? Anda sendiri mengatakan sudah hilang, bahkan bahasanya hilangkan. Apakah ada jaminan dari Allah kepada Musa? Memang tidak ada. Bagaimana dengan ajaran Daud, Salomo dan juga Yesus? Apakah ada jaminan dari Allah? Bahkan Yesus menerangkan dalam kitab Wahyu apa yang dikatakan? Barang siapa yang menambahkan perkataan-perkataan, barang siapa yang mengurangi perkataan-perkataan. Artinya indikasi penambahan dan pengurangan di dalam kitabnya ajarannya Yesus itu memang sudah ada. Tapi dalam Al-Quran justru sebaliknya. Seorang Rasulullah Muhammad SAW, seorang diri loh. Beraninya dia mengatakan di zaman 400 tahun yang silam, di mana belum tahu apa yang akan terjadi ke masa depan. Kalau itu karenanya, dengan beraninya dia mengatakan, kamilah yang mewahyukan, kami juga yang akan menjaganya Al-Quran itu. Terbukti, Bang. Al-Quran dijaga melalui apa? Melalui lisannya para penghafal, melalui ingatannya para tahfiz, melalui pendengaran daripada penghafal-penghafal Al-Quran. Dijaga Al-Quran itu betul-betul terjaga. Nah, itulah bukti sesederhana itu untuk membuktikan bahwa jika ingin menjadi pengikut Yesus, yuk mari beramai-ramai kita mengatakan la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Silakan ditambahkan.
Oke, saya menghargai apa yang kamu katakan Suma karena itu menurut imanmu. Namun ketika itu perbedaan itu nampak jelas, tentu saya harus tetap dengan iman saya. Saya tidak ingin merusak, saya tidak ingin merusak suasana. Saya juga tidak ingin menambahkan kata-kata yang mungkin akan menyakiti hati. Mendingan ya tetap di imanmu, saya tetap di imanku. Kita sama-sama jaga saja karena ini sudah mau 17 Agustus juga kan. Akum dinukum waliyadin. Itu pasti Bang, siap. Ya. Yang, ya, Bang Andi, silakan. Tapi menurut buku Tatang Sutarman sih ya, bahwa kita tuh manusia kan diberi akal sehat ya. Akal itu kan kita harus pakai, bukan dengan mengimani sesuatu tanpa dipikirkan dulu gitu kan. Kok menurut saya di Bible, mohon maaf nih Bro Swasta, lu kan murid gue nih. Sewajarnya lu pelajari dulu lah. Dengan hati terbuka dulu. Sebentar dulu, saya ngomong dulu. Oh iya. Lepaskanlah dulu segala pendapat dulu, ya, lepaskan dulu doktrin itu. Lepaskan dulu, Anda harus keluar dulu di area itu, kembali dulu ke area Anda kosong dulu gitu. Baca baik-baik Bible itu. Terdapat 2 bahasa di situ gitu ya. Terus kemudian di dalamnya banyak ayat kontradiksi. Atau kalau enggak saya persingkat bahwa tolonglah baca tulisan merah itu. Apa sih kata Yesus itu gitu loh. Nah kalau Anda mau jujur ya tentu kita seide di sini gitu. Tapi ini karena memang iman Anda sudah terbentuk, terus membaca sesuatu yang nggak bisa berubah bacaan itu. Karena iman sudah terbentuk sebelum membaca itu gitu loh. Untuk itu saya ajak Anda sebagai murid saya yang terbaik, ya kembalilah membaca sesuai hati nurani dan pikirkan baik-baik. Hidup ini hanya sementara, gitu ya. Suatu saat nanti kamu akan meninggalkan dunia ini, ya sebelum nanti mendapatkan sesuatu yang Anda mungkin tidak inginkan, hanya sesuai dengan selera dan pendapat bapak gereja, ya lebih baik kembalilah ke ajaran Yesus seperti Yohanes 17:3 itu. Akuilah bahwa Yesus hanya utusan, Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Itu saja sih kalau menurut saya. Sekali lagi, kamu muridku yang terbaik, kembalilah ke jalan yang benar. Itu aja. Oke, terima kasih guru. Cuman memang asik sih, asik sebenarnya kalau kita cerita-cerita tentang begini-begini kan. Ya, saya jujur saya seorang pendebat, saya tidak tahu melawan penceramah. Karena jika orang sudah ceramah saya bingung untuk menjawab. Iya. Tapi ya begini. Iman saya adalah percaya bahwa ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus. Dan itu saya akan pegang sampai saya mati, dan saya akan ada selalu dalam Katolik. Dan saya percaya, saya tidak ingin menyakiti hati kalian untuk membantai itu, walaupun sebenarnya saya bisa membantai itu. Tapi saya menghargai, sisi ini kayak rumah saya gitu loh. Jadi kalau, betul, kayak rumah saya. Sisi Tapi saya ajak Anda ini untuk keluar Anda dari masa kesulitan. Saya ini mempermudah hidup Anda, bro. Setuju ya? Iya, setuju apanya dulu nih? Karena dalam dialog seorang Muslim, dialog itu nggak pernah sulit. Dalam konsep ketuhanan nggak sulit. Dalam menjawab ada Al-Quran dan Sunnah yang membantu. Kita nggak boleh menerjemah sembarangan. Kalau teman-teman Kristen kan. Tapi memang terkadang itu gini. Dalam satu ayat sudah nyata-nyata tertulis, harus dibantah ayat itu sendiri. Itu kan mengalami kesulitan. Nah, saya ajak Anda ini untuk mempermudah hidup Anda. Saya tidak pernah mengalami kesulitan dalam menjelaskan Bible. Hanya saja saya menghargai, mendengar, gitu loh. Tak takut menyakiti, karena saya tadi sudah bilang, sisi ini seperti rumah saya. Tapi kalau saya di tempat lain, tentu lain cerita lagi, gitu loh. Cuman saya kadang menganggap bahwa ketika saya menyakiti satu orang dari tempat kalian, saya seperti gimana ya, malu hati gitu loh. Ada rasa. Iya, kalau kamu bertindak anarkis ya pecat jadi murid. Iya, seperti itu lah. Andi, boleh potong bentar gak Bang Andi? Iya, monggo deh. Bang Andi, coba lihat japrian saya. Oh ya? Apa tuh? Oke. Dilanjut Swasta, Guru Nda. Baik, terima kasih Joker yang telah mewek-mewek
nyala di sini, terguncang dan bergetar artinya. Kamu juga mengakui kan JCC sebagai rumahmu. Tapi kalau kamu merasa jadi pemilik rumah, merasa ya, alangkah baiknya kamu itu langsung masuk total ke dalam rumah tersebut. Itu maksudnya. Ngapain merasa memiliki tapi tidak punya? Merasa itu kan cuma menyombongkan diri, wah merasa. Jadi lemparkan itu kesombongan kamu. Milikilah rumah ini seutuhnya gitu loh. Waduh, ini gombalan tragis ini. Ya, tragis banget tuh. Ada maunya. Iya. Ya harus merasa memiliki itu kan cuma merasa kalau doang. Sama semua kan nggak enak, Pak. Kalau sama semua kan nggak enak. Kalau nggak enak itu Mas, jangan dimakan. Dia kasih kucing. Iya, kasihkan kucing aja. Di sini ada intinya besok kita merdeka. Iya, betul. Oh iya, benar malam ini ada program kebangsaan kita nih. Betul. Nah, itu saya pengen sampaikan. Nah, betul. Di samping kita ini sudah buat program ya untuk hari kemerdekaan kita. Ya aku sih mengumumkan. Ini mana ucapan selamat ulang tahun kepada Amir kalian ini? Ada yang ulang tahun rupanya. Amir. Alhamdulillah masih bisa diberi kesehatan, diberikan nafas dan diberikan rezeki. Ya. Selamat ulang tahun, Pak. Jangan disucapkan dong. Nanti di rumah utama kita live. Nanti aja nanti, siap. Nah, sekaligus dirangkai itu. Tenang aja. Udah waduh, enggak surprise lagi dong kalau gini. Kalau gitu. Waduh. Besok nggak jadi ke sana, Pak Jul? Mana? Surprise. Ke Ponorogo. Kenapa? Ada ulang tahun. Kita nggak bawa kado. Kado nggak ada. Nggak jadi surprise ya, Bang Yat? Iya. Iya, di sela-sela ini nanti insya Allah teman-teman dari Jakarta, Bandung, kalau Joker mau ikut silakan nanti ketemuan di mana. Kita akan ke Blora. Langsung. Awas kena COVID, Pak. Awas kena COVID, Pak. Oh, kita pakai protokol. Kan Nabi Luka juga begitu berkatakan bahwa dengan meminum darah Yesus maka COVID akan hancur. Kamu meragukan ini omongannya Pak Luka? Tidaklah, saya tidak ragukan lah. Tidak ragukan. Berarti dengan meminum darah Yesus COVID akan hilang. Ya, silakan diminum. Siap darah yang banyak. Amir diputusin aja dulu sambungan live-nya biar kita merapat ke room utama dan alhamdulillah juga Ustadz Umar Mahmud sudah selesai kajiannya. Baik, nanti kita kumpul di room utama ya. Kita membahas temanya di sini. Meskipun kita itu berbeda keimanan, berbeda keyakinan, kita tetap satu bangsa, satu nusa, satu tanah air. Itu nanti temanya yang akan kita angkat. Oke ya, untuk di Yulfikar Official, terima kasih telah mengikuti diskusi santai dengan Mas Joker ini ya. Dan kita akan bergeser ke ruang utama untuk menyajikan sebuah tema tentang kebangsaan dan keanekaragaman suku, agama, adat, dan budaya. Sehingga kita dalam diskusi ini jangan sampai terpecah belah. Terlalu banyak ngomong saya. Udah kalau begitu saya tutup. Baru Bang Andi sebelum tutup promosi dulu lah ya. Pengen custom dari JCC itu bisa silakan order ke saya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Saya tutup sekaliannya Bang Julia punya saya juga nih lagi live. Terima kasih Iku Mampila atensinya atas dialog tadi. Bang Juma sudah memberikan kita semacam tausiah di live chat, banyak sekali mengatakan terima kasih Bang Juma, terus berjuang dan beri kita ilmu-ilmu ke depan yang lebih baik lagi gitu dari netizen saya. Terima kasih, dan ini juga ada yang mau berminat untuk memperoleh kaos JCC berbagai model, bentuk. Hubungi saudara Fauji atau di Zoom JCC gitu ya. Terus kemudian apa Pak Yang ada mau disampaikan sebelum ditutup? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang tadi cuma tausiah Bang, cuma enggak ada perlawanan tausiah kok. Lagi ini sadar NKRI kayaknya tuh tadi. Iya. Dia beli Masako dulu. Dan sebenarnya dialog agama itu sebaiknya dengan cara-cara seperti ini sih sebenarnya.